Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 361, area di depan Spirit Rune Hall adalah kuali suara yang mendidih. Banyak murid yang meluap kegirangan saat mereka menatap sosok Zhou Yuan dan Yao Yao, yang tampak sangat mempesona saat ini. Hasil akhir jelas melebihi harapan semua orang. Pembatasan adalah upaya bersama dari banyak murid Spirit Rune Peak, bahkan dengan beberapa bimbingan dari Master Puncak Bai Mei secara rahasia. Dalam arti tertentu, itu bisa dianggap sebagai mahakarya bagi mereka yang berada di level murid Spirit Rune Peak. Siapa yang mengira mahakarya seperti itu pada akhirnya akan dihancurkan oleh Zhou Yuan dan Yao Yao? Bukankah ini berarti bahwa keduanya pada dasarnya menghadapi semua murid Spirit Rune Peak dan menang? Seberapa menakjubkan pencapaian ini? Sekarang ada jejak rasa hormat dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang memandang ke arah keduanya. Meskipun sebagian besar memang diakui diarahkan pada Yao Yao, semua orang tahu bahwa dia adalah kontributor utama. Lagi pula, hampir 80% dari kekuatan batas harus digunakan untuk menghadapinya. Di bawah perhatian semua orang, Yao Yao melirik YG dan bertanya dengan ketidakpedulian yang sedingin es. Batasnya sudah rusak. Bisakah aku memasuki aula sekarang? Setelah mendengar ketidakpedulian dingin dalam nada suara Yao Yao, YG hanya bisa tertawa pahit sambil mengangguk. Kami berdua melanggar batasan, jadi Zhou Yuan juga harus diberi hak untuk memasuki Spirit Rune Hall. Benar kan? Yao Yao tanpa ampun melontarkan pertanyaan lain. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar saat mendengar ini. Spirit Rune Hall pada dasarnya adalah batuan dasar Spirit Rune Peak, dan merupakan rumah bagi banyak koleksi Genesis Runesku. Nomor itu akan sangat membantu penguasaan Genesis Rune-nya jika dia bisa masuk dan melihatnya. Karena rohnya telah melangkah ke tahap pertengahan jasmani, itu adalah waktu yang tepat baginya untuk diberi kesempatan untuk belajar di Spirit Rune Hall. YG sedikit terkejut, tapi segera tersenyum dengan riang. Tentu saja, mulai hari ini, saudari junior Yao Yao dan saudara junior Zhou Yuan dapat memasuki Spirit Rune Hall kapanpun Anda mau. Dengan pengecualian beberapa area terlarang, Anda dapat dengan bebas menelusuri teks lainnya. Ini cukup murah hati darinya, sementara juga tidak menunjukkan rasa frustrasi atau kemarahan yang seharusnya dia alami setelah kehilangan itu. Kemurahan hati seperti itu menyebabkan beberapa murid mengangguk setuju. Sebagai seseorang yang bisa menjadi salah satu dari 10 orang terpilih, YG memang individu yang luar biasa. Namun, kemurahan hatinya hanya ditanggapi oleh ketidakpedulian dari Yao Yao. Di matanya, jika bukan karena YG, dia tidak perlu menunjukkan kemampuannya di depan begitu banyak penonton. Seseorang seperti dia yang lebih menyukai kedamaian dan ketenangan tidak memiliki niat untuk berjemur di pusat perhatian. Dia jelas tidak menyukai semua tatapan yang berbeda-beda ini. Ayo pergi, Yao Yao berkata kepada Zhou Yuan sebelum berbalik dan berjalan menuju Spirit Rune Peak. Sementara Zhou Yuan buru-buru menyusul saat melihat ini. Di depan Spirit Rune Peak, Jin Zhang dan Xia Yu menyaksikan kedua sosok itu mendekat. Jin Zhang menangkupkan tinjunya ke arah Yao Yao. Ekspresi kekaguman mewarnai matanya. Duel yang mereka lakukan di pembatasan telah memberinya pemahaman tentang seberapa luas jangkauan teknik Yao Yao. Xia Yu, di sisi lain, agak malu-malu bersembunyi di belakang Jin Zhang, saat matanya yang besar melirik Zhou Yuan secara diam-diam. Dahinya yang putih saat ini sedikit merah, ternyata karena adu kepala yang diberikan Zhou Yuan sebelumnya. Tidak ada lagi jejak aura tangguh dan percaya diri yang dia berikan dalam pertarungan Genesis Rune mereka sebelumnya, membuatnya tampak seperti gadis kecil yang pemalu dan lemah. Melihat ini, Zhou Yuan tersenyum meminta maaf pada Xia Yu. Gadis muda itu segera tersipu sedikit pada tatapannya. Jejak ketakutan masih melekat di matanya yang besar karena benturan roh mereka sebelumnya, sebelum dia dengan cepat bersembunyi seperti anak rusa kecil. Ketika duo Zhou Yuan tiba di depan Spirit Rune Hall, pintunya yang tertutup rapat secara otomatis berderit terbuka. Aura tua yang berdebu melonjak keluar, seolah-olah apa yang ada di dalamnya telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Pijakan kaki Yao Yao tidak berhenti. Melangkah lurus ke dalam, Zhou Yuan mengikuti. Siluet mereka secara bertahap memudar dari pandangan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar aula. Banyak murid menghela nafas ketika mereka menyaksikan kedua sosok itu menghilang, berharap pertempuran spektakuler dari sebelumnya dapat berlanjut.
Seseorang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana reputasi Yao Yao akan segera mencapai puncak di antara murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Changsuan, berdiri bahu-membahu dengan 10 orang terpilih yang hebat. Kekuatan yang dia tunjukkan hari ini dengan jelas membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari Chosens. Itu adalah fakta yang benar-benar mengguncang semua orang. YG tidak bergerak dari tempatnya, ekspresi melankolis di wajahnya saat dia menatap Spirit Rune Hall. Li Qingshan tiba di sampingnya, meliriknya sambil berkata, "Kamu sebaiknya tidak memiliki pikiran lain. Jika dia benar-benar marah, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya." YG terkekeh dan menjawab, "Tidak bisakah aku mencoba sedikit setelah bertemu seseorang yang akhirnya bisa menggerakkan hatiku? Meskipun Yao Yao dan Zhou Yuan cukup dekat, saya dapat mengatakan bahwa tidak ada perasaan romantis di antara mereka, jadi saya merasa masih memiliki kesempatan." Li Qingshan dengan acuh tak acuh berkata, "Sebagai seorang wanita, intuisiku memberitahuku bahwa Yao Yao memandang rendah dirimu." YG sedikit mengernyit, sebagai seseorang yang bisa menjadi terpilih dari Sekte Changsuan, dia tidak diragukan lagi sangat berbakat, meskipun dia mungkin tampak santai dan riang, dia juga seorang individu yang sangat dibanggakan. Karena itu, kata-kata Li Qingshan agak sulit diterimanya. "Jangan sia-siakan usahamu, kamu harus menyerah pada pemikiran seperti itu, atau kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi teman biasa." Tampaknya ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, yang tidak hanya ditujukan pada YG tetapi juga Master Puncak Bai Mei. Dia adalah orang yang benar-benar berharap Yao Yao akan tetap berada di Spirit Rune Peak, tetapi tindakannya kali ini benar-benar tidak pantas. Mengingat kecerdasan Yao Yao, tidak akan sulit baginya untuk mencari tahu. Ketika itu terjadi, dia bahkan mungkin memutuskan semua hubungan dengan Spirit Rune Peak karena marah. Suatu tindakan yang pasti akan membuat Master Puncak Bai Mei ingin menangis menyesali kekonyolannya. Setelah berbicara, Li Qingshan berbalik dan pergi. YG ragu sejenak saat dia melihatnya pergi, dan akhirnya hanya bisa menghela nafas. Dari ketidakpedulian dingin yang ditunjukkan Yao Yao terhadapnya, sepertinya dia memang tidak tertarik padanya. Kerumunan murid di depan aula Spirit Rune berangsur-angsur bubar. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan keributan yang akan terjadi setelah mereka membawa berita tentang apa yang terjadi hari ini kembali ke puncaknya masing-masing. Gu Hongyi menggeliat dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mempesona. Mata puasnya sedikit menyipit saat dia menyeringai pada Su Wan dan berkata, "Bagaimana menurutmu kakak Su Wan?" Saat melihat penampilannya yang senang, Su Wan menjawab dengan sedikit kesal, "Apa yang membuatmu sangat senang? Kamu bahkan tidak berhubungan dengannya." Dia kemudian mulai memeriksa Gu Hongyi dengan cermat saat dia dengan nakal berkata, "Meskipun kamu sendiri cukup cantik, aku khawatir kamu tidak akan bisa menarik hatinya dengan Zhou Xiaoyao di sisinya." Gu Hongyi tersipu malu. Dia memelototi Su Wan dan berkata dengan malu, "Omong kosong apa yang kamu katakan, Zhou Yuan dan aku hanya berteman." "Apakah begitu?" Su Wan jelas tidak yakin. Gu Hongyi menggertakkan giginya, mengabaikan yang pertama saat dia berbalik dan mulai meninggalkan Spirit Rune Peak. "Hehe, apakah gadis kecil itu malu?" Su Wan menyeringai lebar saat dia memimpin sekelompok gadis untuk mengejar. Cekikikan mereka menarik perhatian beberapa murid. Di sudut lain tempat itu, Lu Xuanyin menatap Spirit Rune Hall dengan wajah badai. Zhou Xiaoyao ini cukup menakutkan. Su Yan menghela nafas, matanya dipenuhi kewaspadaan dan ketakutan. Dia menoleh untuk melihat Lu Xuanyin sambil tersenyum dan berkata, "Namun, kamu tidak perlu khawatir, kita mungkin tidak punya cara untuk menghadapinya, tapi target kita adalah Zhou Yuan. Dia bukan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Namun, dari penguasaan Genesis Rune yang dia tunjukkan, kita mungkin harus meningkatkan tingkat ancamannya. Aku akan membuat beberapa persiapan lagi ketika kita kembali untuk memastikan bahwa saudari junior Xuanyin akan memiliki kesempatan untuk mengusir semua kebencianmu dengan benar selama pilihan selempang ungu." Penampilannya yang spektakuler hari ini hanya akan menghasilkan banyak murid yang memiliki harapan yang lebih tinggi darinya. Faktanya, beberapa bahkan mungkin terhibur dengan anggapan bahwa dia memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi juara. Karena itu, kami akan menyingkirkannya di awal, membuatnya sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat masuk ke peringkat 10 besar. Saya percaya ini akan membuatnya cukup frustrasi, bukan? Hehe,
Aku ingin tahu apakah kepala Zhou Yuan lebih keras, atau pedang Sword Comet Peakku lebih tajam. Lu Xuanyin mengangguk, sedikit kegembiraan dan harapan di matanya. Dia memang agak meremehkan Zhou Yuan, tetapi orang-orang yang akan berurusan dengannya kali ini adalah murid sabuk emas paling elit dari Sword Comet Peak. Lu Xuanyin menarik napas dalam-dalam, melemparkan pandangan dingin terakhir ke Spirit Rune Hall, sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan akan mampu membalikkan keadaan di hadapan barisan seperti itu. Bab 362, berita tentang uji coba pelanggaran batasan di Spirit Rune Peak akhirnya menyebar di sekte, menciptakan kehebohan seperti yang diharapkan. Akibatnya, popularitas Yao Yao yang sudah tinggi langsung melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, membuatnya tidak kalah dengan salah satu dari 10 chosen hebat, membuatnya menjadi sosok legendaris dalam sekte tersebut. Bahkan, ada desas-desus bahwa bahkan Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya jatuh ke dalam perselisihan setelah acara tersebut, semuanya ingin merekrut Yao Yao ke puncaknya. Lagi pula, dari kekuatan yang ditunjukkan Yao Yao, dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengambil salah satu kursi di antara 10 orang terpilih yang hebat. Jadi, bukankah merekrutnya sama dengan memiliki satu lagi terpilih dari puncakmu? Di Sekte Changsuan, sumber daya yang dialokasikan untuk setiap puncak diputuskan berdasarkan kualitas murid mereka. Ini adalah aturan yang bahkan harus dipatuhi oleh Master Sekte King Yang. Oleh karena itu, mendapatkan terpilih akan memberikan puncak dengan lebih banyak sumber daya kultivasi, yang akan menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan bagi semua orang dari puncak. Banyak Master Puncak jelas tahu berapa banyak usaha dan keberuntungan yang diperlukan untuk merawat seorang terpilih. Jadi semua orang secara alami ingin sekali mendapatkan Yao Yao. Oleh karena itu, masalah ini diperdebatkan dengan sengit oleh Master Puncak dan Master Sekte King Yang. Tetapi pada akhirnya tidak dapat diselesaikan karena semua orang tidak mau mundur. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menghormati keputusan Yao Yao, dan membiarkan dia memutuskan puncak mana yang akan diikuti. Sementara reputasi Yao Yao mulai melambung ke surga, Zhou Yuan, yang juga telah memberikan beberapa kontribusi dalam uji coba pelanggaran batasan, juga agak terpengaruh. Alasan utamanya adalah karena dia telah mengalahkan Xia Yu. Xia Yu adalah murid selempang emas nomor 1 dari Spirit Rune Peak, dan salah satu pesaing terkuat untuk juara dalam pemilihan selempang Angu yang akan datang. Kemenangan Zhou Yuan atas dirinya tidak diragukan lagi menarik perhatian banyak orang. Sebelumnya, berita tentang partisipasi Zhou Yuan dalam pemilihan selempang Angu tidak terlalu menarik, dan cukup banyak murid bahkan menertawakannya secara rahasia karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Baru sebulan lebih sedikit sejak dia memasuki pegunungan dalam, namun dia berani berpartisipasi dalam seleksi. Orang harus tahu bahwa bahkan seseorang yang luar biasa seperti kakak laki-laki Chu Qing telah menunggu setengah tahun untuk menempati posisi pertama dalam pemilihan selempang ungu. Karena itu, banyak yang merasa bahwa Zhou Yuan terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan berpartisipasi. Namun, pikiran seperti itu memudar seperti asap setelah uji coba melanggar batasan. Meskipun kemudian semua orang mengetahui bahwa Xia Yu telah dikalahkan oleh serangan roh Zhou Yuan karena lengah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa penguasaan Genesis Runes adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, penguasaan Genesis Rune-nya saja sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk pemilihan selempang ungu. Oleh karena itu, Zhou Yuan yang awalnya terabaikan menjadi salah satu individu yang paling banyak dibicarakan dalam pemilihan selempang ungu, secara bertahap menjadi salah satu pesaing yang sangat didukung untuk juara 180 putaran dari perawatan sebelumnya. Perubahan ini tidak diragukan lagi menciptakan lebih banyak ketidakpastian dalam pemilihan selempang ungu. Sementara Sekte Changsuan dipenuhi dengan berita tentang mereka, Zhou Yuan dan Yao Yao tampaknya telah menghilang dari pandangan, mengunci diri mereka di aula Spirit Rune, sementara sama sekali mengabaikan semua hal lain yang terjadi di luar. Spirit Rune Hall telah mulai mengumpulkan Genesis Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya sejak Sekte Changsuan didirikan, dan membanggakan koleksi yang luar biasa. Jadi, bahkan Yao Yao menjadi sangat bersemangat setelah masuk, ingin mengubur dirinya di sini selamanya dan tidak pernah meninggalkan tempat ini. Zhou Yuan juga sangat senang dengan koleksi di Spirit Rune Hall, namun, pemahamannya tentang Genesis Runes tidak sedalam Yao Yao, dan karena itu terbatas untuk mempelajari Genesis Runes di levelnya. Meski begitu,
Koleksi Aula Spirit Rune adalah pengalaman yang membuka mata. Banyak Genesis Runes yang aneh dan menakjubkan tidak menarik apa-apa selain pujian darinya. Oleh karena itu, kedua individu itu menghabiskan hari-hari mereka dengan tenggelam di Spirit Rune Hall yang luas seperti lautan, bahkan melupakan berlalunya waktu. Dalam beberapa hari singkat, Zhou Yuan sudah bisa merasakan peningkatan penguasaan Genesis Rune. Jika dia berduel dengan Xia Yu lagi sekarang, dia percaya bahwa dia tidak perlu takut dalam bentrokan langsung. Pada hari tertentu, Zhou Yuan berdiri di depan sebuah rak batu tua. Saat dia dengan rakus membolak-balik sebuah buku tua yang compang camping, Genesis Runes kuno yang terekam di dalamnya sangat memikatnya. Agak jauh, beberapa murid Spirit Rune Peak akan melihat dari waktu ke waktu. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kewaspadaan. Uji coba pelanggaran batas beberapa hari yang lalu telah dengan jelas meyakinkan para murid Spirit Rune Peak yang bangga ini akan kekuatannya. Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam buku tua itu, telinganya tiba-tiba berkedut sedikit saat aroma samar masuk ke hidungnya. Dia mengangkat kepalanya, dan menemukan seorang gadis muda yang tampak polos berdiri di dekatnya, mengawasinya dengan matanya yang besar. Itu adalah adik perempuan dari Spirit Rune Peak, Xia Yu. Setelah melihat Zhou Yuan menoleh, Xia Yu tanpa sadar mundur setengah langkah, tetapi segera menggertakkan giginya untuk menghentikan kakinya yang mundur. "Apakah ada yang bisa saya bantu dengan adik perempuan senior Xia Yu?" Zhou Yuan tertawa hampa saat melihat ini. Tampaknya tindakannya saat itu telah meninggalkan bayangan pada adik perempuan seniornya ini. Xia Yu dengan sangat hati-hati mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Seorang saudari junior dari puncak Changsuan bernama Gu Honyi memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia berkata untuk berhati-hati dengan Sword Comet Peak dalam pemilihan selempang ungu." Zhou Yuan tercengang, tetapi segera mulai mengerutkan kening. Sword Comet Peak. "Terima kasih adik perempuan senior Xia Yu." Zhou Yuan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Xia Yu menggelengkan kepala kecilnya, matanya yang besar menatap Zhou Yuan saat dia berbicara lagi. "Saya pernah mendengar bahwa Anda telah menjadi salah satu pesaing populer untuk juara dalam pemilihan selempang ungu. Dan sebagian besar orang yang menyebarkan ini berasal dari Sword Comet Peak, menciptakan reputasi yang cukup bagus untukmu." Zhou Yuan tertegun. Dia dan Sword Comet Peak tidak benar-benar berhubungan baik, dan dia bahkan berperan dalam mengganggu rencana Kong Seng. Mengapa mereka dengan baik hati membangun reputasinya? Itu tidak mungkin. Saat dia menatap mata Xia Yu yang besar dan cerah, sebuah gagasan tiba-tiba menyerangnya, dan dia dengan tenang berkata, "Sungguh rencana yang brilian." Mereka jelas berniat untuk menempatkannya di atas tumpuan, membuat semua orang merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Setelah itu, mereka akan membuatnya jatuh ke tanah, membuat kejatuhannya lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Orang yang memikirkan hal ini benar-benar berbahaya. Zhou Yuan menangkupkan tangannya ke arah Xia Yu lagi. Gadis di hadapannya jelas adalah gadis yang cerdas, dan telah mengetahui niat mereka, oleh karena itu mengapa dia datang untuk memperingatkannya. "Adik kecil Xia Yu, aku benar-benar minta maaf sebelumnya." Gadis itu tidak menaruh dendam padanya, dan bahkan datang untuk memberitahunya tentang informasi penting ini. Tindakan ini membuat Zhou Yuan merasa sangat menyesal karena begitu kejam selama pertarungan. Xia Yu menggelengkan kepalanya, melirik Zhou Yuan untuk terakhir kalinya, sebelum dia menoleh karena malu dan pergi. Zhou Yuan mengerutkan kening saat dia melihatnya pergi. Tampaknya penampilannya yang spektakuler telah membuat beberapa orang menaikkan level bahayanya, sehingga mereka memunculkan taktik seperti itu untuk mengalahkannya di tempatnya selama pemilihan selempang ungu. "Keberuntunganmu dengan wanita tidak buruk." Sementara Zhou Yuan melamun, suara yang sedikit menggoda terdengar di belakangnya. Dia menoleh, dan melihat Yao Yao bersandar di rak batu. Sudut bibirnya sedikit terangkat saat dia menatapnya. Di bawah tatapan matanya yang jernih, Zhou Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Adik senior Xia Yu hanyalah seorang gadis yang baik." Yao Yao dengan malas menjawab, "Sebaiknya kamu ingat di mana kita saat ini. Jika kamu tidak ingin masalah, jangan membuat desain pada bunga kecil di puncak orang lain." Tatapan Zhou Yuan memindai area tersebut. Benar saja, dia menemukan beberapa tanda ketidakkramahan di mata para murid Spirit Rune Peak, seolah tidak percaya dia benar-benar berani merayu adik perempuan senior mereka. Sudut bibir Zhou Yuan langsung berkedut. Yao Yao tampak tersenyum saat dia melemparkan sebuah buku tua ke Zhou Yuan.
Kamu harus mengurangi main-main, aku memilih ini untukmu. Jika kamu tidak ingin menjadi sasaran selama pemilihan selempang ungu, aku menyarankan kamu untuk mempelajarinya selama beberapa hari ke depan. Zhou Yuan buru-buru menangkap buku itu, matanya sedikit melebar saat pandangannya menyapu buku itu. Petir surgawi dan batas api mistik, Yao Yao dengan acuh tak acuh menjelaskan. Batas ini harus menjadi batasmu untuk saat ini. Setelah kamu menguasainya, itu akan menjadi salah satu kartu trufmu. Zhou Yuan sangat gembira, senyum menampakkan dirinya di wajahnya yang tampan saat dia berkata dengan malu-malu, kakak Yao Yao masih memperlakukanku dengan yang terbaik. Sudut bibir merah Yao Yao sedikit melengkung ke atas, sebelum berbalik untuk pergi dengan hembusan rambut hitamnya. Kamu harus menyimpan kata-kata seperti itu untuk menipu wanita muda lainnya, itu tidak akan berpengaruh padaku. Bab 363, semacam ruang belajar di Spirit Rune Hall. Zhou Yuan duduk di depan meja dengan ekspresi serius, kuas Yuan surgawi di tangannya. Sebuah tablet giok telah diletakkan di depannya. Kuasnya jatuh, memancarkan cahaya redup saat guratan yang hampir ajaib muncul satu demi satu, sementara Genesis Ki di sekitarnya mulai berkumpul. Dia dalam keadaan fokus penuh, kuas di tangannya terus berputar selama beberapa waktu. Dengan sentakan terakhir di pergelangan tangannya, dia menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya saat dia menatap rune yang sekarang menghiasi tablet giok. Zhou Yuan dengan hati-hati meletakkan tablet giok di atas meja, di mana lusinan tablet giok lainnya dapat ditemukan. Di setiap tablet, seseorang akan menemukan Genesis rune yang rumit. Selama sebulan terakhir, dia telah mempelajari petir surgawi dan batas api mistik yang dipilih Yao Yao untuknya. Batas ini kuat bahkan di antara batas kelas 4, dan berhasil mengaturnya membutuhkan seseorang untuk mengoordinasikan beberapa ratus Genesis runes. Demi menguasai rune ini, Zhou Yuan menghabiskan 1 bulan penuh berlatih tanpa lelah. Upaya dan energi luar biasa yang diinvestasikan bahkan mendorong Zhou Yuan ke batas kemampuannya. Seringkali mendapati dirinya sangat lelah sehingga dia tertidur di tengah latihan. Untungnya, dia telah berhasil bertahan dalam pelatihan yang ketat ini, dan sekarang cukup percaya diri dalam menggambar beberapa ratus rune yang menyusun batas petir surgawi dan api mistik. Namun, bisa menggambar rune ini tidak berarti banyak, karena rune ini hanya mirip dengan komponen mesin. Untuk menyelesaikan batas, dia masih perlu mengumpulkannya dengan benar. Ini membutuhkan lebih banyak latihan. Berderak, pintu ruang belajar didorong terbuka saat Yao Yao masuk dengan setumpuk teks kuno di tangannya. Dia tiba di depan meja dan membuang bebannya, sebelum dengan lancar menggesek tablet giok Genesis rune di depan Zhou Yuan. Dia dengan cepat memeriksanya, hanya butuh 1 menit untuk memisahkan selusin tablet giok dari tumpukan. Dia kemudian menunjuk ke arah selusin tablet yang terpisah dan berkata, ini tidak memenuhi sasaran, ulangi. Tatapan sedih langsung memenuhi wajah Zhou Yuan, mata cerah Yao Yao meliriknya saat dia berkata, meskipun rune milikmu ini hampir tidak bisa dilewati, beberapa pukulannya tidak memuaskan. Sepintas mungkin tampak baik-baik saja, tetapi jika kamu menggunakannya untuk menyusun batas kecil ini, ketidaksempurnaan akan menyebabkan seluruh batas runtuh. Jika kamu tidak bekerja keras, itu hanya akan menjadi produk cacat yang dapat dengan mudah dihancurkan dengan beberapa serangan. Kamu sebaiknya lebih banyak berlatih dengan patuh. Setelah diceramahi oleh Yao Yao, Zhou Yuan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum pahit. Namun, setelah menceramahi, Yao Yao mengangguk lemah dan berkata, tapi mencapai level ini dalam sebulan sudah cukup bagus. Sejujurnya, cukup bagus adalah pernyataan yang meremehkan. Jika ada murid Spirit Rune Peak yang mengetahui hal ini, rahang mereka pasti akan jatuh karena terkejut. Petir surgawi dan batas api mistik adalah batas kelas 4 yang memiliki kekuatan luar biasa. Sebagian besar murid akan membutuhkan setidaknya setengah tahun hanya untuk memahami dasar-dasarnya. Zhou Yuan mengeluarkan tablet batu giok lain dan meletakkannya di depannya sambil tertawa kecil. Jangan khawatir, aku akan sepenuhnya menguasainya sebelum pemilihan selempang ungu. Yao Yao mengangguk puas, seolah-olah usahanya pada seorang anak kecil telah terbayar. Dia dengan anggun duduk di sampingnya dan berkata, saya telah mendengar bahwa Anda telah menjadi topik yang cukup panas sehubungan dengan pemilihan selempang ungu. Bahkan kemampuanmu sekarang dianggap setara kursi pertama murid selempang emas dari faksi utama dari masing-masing puncak. Dia tampak merenung ketika dia melanjutkan, sepertinya seseorang merencanakanmu untuk membuatmu gagal.
Dibandingkan dengan Xia Yu dan selempang emas kursi pertama faksi utama lainnya, fondasi Zhou Yuan cukup dangkal. Namun, dia memiliki seseorang yang kuat di sisinya. Jelas bahwa seseorang menarik tali, berniat mempermalukannya selama pemilihan selempang ungu. Seharusnya seseorang dari Sword Comet Peak, Zhou Yuan tidak terkejut ketika dia tersenyum dan berkata, "Aku berperan dalam menggagalkan rencana Kong Seng di Reservoir Genesis, dan karena mereka tidak berani mengejarmu, mereka secara alami mengalihkan pandangan mereka ke target yang lebih mudah seperti aku." Yao Yao dengan lembut mengetuk meja, matanya yang cerah memandang ke arah Zhou Yuan saat dia berkata dengan suara rendah, "Patriark Changsuan menyebutkan bahwa dia curiga kematiannya ada hubungannya dengan Sekte Changsuan. Mungkinkah Master Sword Comet Peak, Ling Jun memiliki?" Zhou Yuan mengangkat kepalanya, dan bertukar pandang dengan Yao Yao saat dia terdiam. "Kita tidak bisa membuat tebakan liar tanpa bukti." Zhou Yuan bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Implikasi dari hal-hal seperti itu terlalu besar, tanpa bukti. Bahkan Master Sekte King yang tidak akan berani mengambil tindakan sembarangan. Yao Yao mengangguk sedikit, tidak berbicara lebih jauh tentang topik itu. Hal-hal seperti itu masih jauh melampaui mereka. Hal terpenting sekarang adalah entah bagaimana menjadikan Zhou Yuan sebagai murid utama pada akhir tahun, sebelum memasuki puncak utama yang tersegel, dan mendapatkan Sein Rune kedua. Dia merasa bahwa seseorang pasti akan mulai bergerak di sekte ketika puncak utama Sein Genesis Peak dibuka sekali lagi. Keduanya memutuskan untuk tidak membahas topik ini lebih lama lagi, dan mulai menyibukkan diri dengan tugas lain. Yao Yao membolak-balik teks kuno yang dia bawa sebelumnya. Beberapa saat kemudian, desahan lembut kejutan tiba-tiba terdengar. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa dia terlihat gembira di wajah Yao Yao yang biasanya dingin dan tanpa ekspresi. Dia saat ini memegang selembar kertas compang camping kuning tua, kebahagiaan jelas hadir di wajahnya. Apa itu? Zhou Yuan tidak bisa menghentikan rasa ingin tahunya. Apa yang mungkin menyebabkan Yao Yao menunjukkan ekspresi seperti itu? Lidah merah muda Yao Yao dengan lembut menjilat bibir merahnya, sebelum menyerahkan kertas compang camping itu ke Zhou Yuan dengan mata berbinar. Zhou Yuan menerimanya dan melihatnya. Dia pertama kali dilanda kebingungan, sebelum garis hitam mulai muncul di dahinya. Dia menyadari bahwa dia sedang melihat metode pembuatan bir alkohol yang sangat tua. "Apa gunanya membuat keributan?" kata Zhou Yuan dengan suara marah. Yao Yao dengan lembut mendengus dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Ini jelas resep yang sudah lama hilang, dan sangat beruntung bisa menemukannya di sini." Jari-jarinya dengan ringan mengetuk permukaan tablet, tangannya yang lain menopang pipinya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Aku ingin kamu membuatnya untukku." Mata Zhou Yuan melebar. Nona kecil itu cukup berkarakter untuk berpikir bahwa dia bisa dengan benar mengajukan permintaan seperti itu. "Bagaimana saya bisa tahu cara membuatnya?" Yao Yao berdiri. Telapak tangannya bersandar di atas meja saat tubuhnya terentang ke depan. Wajahnya yang cantik menatap Zhou Yuan. Aroma haruman melonjak ke arahnya saat dia tanpa ekspresi berkata, "Apakah kamu akan melakukannya?" Dengan wajahnya yang begitu dekat, mulut Zhou Yuan segera menjadi kering. Matanya berputar-putar saat dia bertanya, "Apakah ada hadiah?" "Hadiah apa yang kamu inginkan?" Yao Yao tampak tersenyum. Zhou Yuan membasahi bibirnya dan berkedip. Namun, sebelum dia dapat berbicara, tangan dingin Yao Yao mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap wajah Zhou Yuan. Saat dia mulai menikmati sensasinya, dia tiba-tiba tersenyum dingin sambil mencubit telinganya. "Zhou Yuan, sepertinya kamu telah menjadi anak yang sangat nakal, untuk berpikir bahwa kamu bahkan berani mengambil keuntungan dariku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membiarkan Tuntun melahapmu bulat-bulat?" Di sudut ruangan, Tuntun mendengus saat memandang Zhou Yuan dengan jijik, sebelum berbalik untuk menunjukkan pantatnya yang bulat. Wajah Zhou Yuan berkedut. Pada akhirnya, dia buru-buru memohon pengampunan. Baiklah, aku akan memikirkan cara untuk membantumu." Baru saat itulah Yao Yao duduk kembali dengan puas. "Anak baik, aku sudah memikirkan nama untuk itu. Itu akan disebut anggur Tao Yao." Dengan kedua tangan menopang masing-masing pipi, ekspresi bergairah muncul di wajahnya. Zhou Yuan memutar matanya, tetapi tidak bisa menahan bahagia di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa sikap acuh tak acuh dan ketidakpedulian Yao Yao perlahan memudar akhir-akhir ini. Tentu saja, ini hanya untuk dirinya sendiri. Selain itu,
dia bisa merasakan bahwa Yao Yao telah menjadi jauh lebih nyaman dengannya. Ini seharusnya saat mereka semakin dekat, kan? Dia melirik resep yang tidak diketahui di hadapannya, sebelum berbalik untuk melihat sepotong kegembiraan yang langka di mata cerah Yao Yao saat dia sedikit menyeringai. Saat itu, Tuan Chang Yuan telah mempercayakan Yao Yao kepadanya dengan harapan dia akan merawatnya, tetapi selama beberapa tahun terakhir, Yao Yao lah yang selalu membantunya. Tanpa dia, Zhou Yuan tidak tahu apakah dia akan berhasil sampai di sini. Karena itu, saya akan melakukan apapun yang kakak inginkan, bahkan jika itu untuk menjangkau dan memetik bintang dari langit. Waktu diam-diam mengalir di Sekte Changsuan, saat pemilihan selempang Angu dengan cepat mendekati. Saat acara semakin dekat, suasana di sekitar Sekte Changsuan berangsur-angsur mulai meluap dengan kegembiraan, sekali lagi menarik perhatian semua orang. Lagi pula, bagi banyak murid, promosi ke selempang Angu mewakili kemuliaan dan status, yang juga menjadi perhatian utama mereka. Dengan demikian, bahkan desas-desus tentang uji coba pelanggaran batas di Spirit Rune Peak secara bertahap mulai dipadamkan oleh antusias untuk pemilihan selempang Angu yang akan datang. Dengan pemilihan selempang Angu sebentar lagi, topik yang paling banyak dibahas di sekte menjadi siapa yang akan menjadi juara. Banyak murid bahkan bertaruh di antara mereka sendiri. Pesaing yang sangat didukung terdiri dari Su Wan dari Changsuan Peak, Wu Yue dari Hongya Peak, Mu Chunlei dari Snow Lotus Peak, Le Tian dari Sword Comet Peak, Wang Chen dari Lightning Prison Peak dan Xia Yu dari Spirit Rune Peak. Orang-orang ini adalah murid sabuk emas kursi pertama dari masing-masing faksi utama mereka, dan paling tangguh di antara para peserta, dan memiliki popularitas tinggi. Banyak orang memperkirakan bahwa juara akan ditentukan di antara mereka. Tepat di belakang mereka, tidak lain adalah Zhou Yuan. Karena penampilannya yang mengejutkan di Spirit Rune Peak dan kekuatan yang tersembunyi, Zhou Yuan menjadi pesaing yang cukup populer, bahkan hampir mengejar beberapa peserta teratas. Hal ini menyebabkan cukup banyak murid merasa agak percaya diri pada Zhou Yuan, bahkan bertaruh besar padanya. Namun, beberapa murid yang lebih berpengetahuan hanya menggelengkan kepala dan mencemooh perilaku seperti itu. Zhou Yuan memang cukup mempesona dalam uji coba penerobosan batasan, bahkan berhasil menembus pertahanan Xia Yu. Namun, semua orang menganggap bahwa dia hanya berhasil secara kebetulan. Lagi pula, meskipun kultivasi roh Zhou Yuan telah naik ke tingkat berikutnya, dia masih sangat baru di tahap pertengahan jasmani. Xia Yu, di sisi lain, tentu saja lebih berpengalaman, dan pondasinya pasti bisa lebih kuat dari Zhou Yuan. Selain itu, kartu truf Zhou Yuan telah terungkap selama pertandingan, memungkinkan peserta lain untuk mengambil tindakan pencegahan. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk membuat siapapun lengah lagi. Paling tidak, mayoritas merasa bahwa Xia Yu yang siap harus bisa menang atas Zhou Yuan. Karena itu, banyak yang merasa sangat skeptis tentang Zhou Yuan sebagai penantang kejuaraan, dan percaya bahwa wajah aslinya akan terungkap saat pemilihan selempang Angu dimulai. Oleh karena itu, beberapa murid yang lebih cerdas tidak mengindahkan antusias baru-baru ini seputar Zhou Yuan, bahkan menguliahi murid-murid yang telah bertaruh pada Zhou Yuan, menggelengkan kepala dan menyebut mereka bodoh jika mereka masih tidak mendengarkan. Meskipun demikian, Zhou Yuan sekarang memiliki tempat di antara para pesaing kejuaraan. Seseorang tidak bisa tidak mengakui bahwa orang-orang tertentu cukup berbakat untuk membuatnya bersemangat. Di bawah atmosfer ini, pilihan selempang Angu yang sangat dinantikan segera tiba. Bab 364, ketika hari pemilihan selempang Angu tiba, seluruh sekte Changsuan tampaknya jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Suasananya begitu menular, bahkan Genesis Ki di sekitarnya tampak bergerak dengan bersemangat. Meskipun para murid yang berpartisipasi hanyalah sebagian kecil dari seluruh sekte, itu tidak menghentikan pemilihan selempang Angu menjadi salah satu acara termegah di sekte tersebut. Bahkan, perhatian yang ditarik oleh acara ini adalah yang kedua setelah uji coba pemilihan kepala murid akhir tahun. Lagi pula, meskipun para murid mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sekarang, hari itu akhirnya akan tiba, dan seleksi ini akan menjadi jalan yang harus mereka ambil untuk dipromosikan. Murid selempang Angu adalah elit sejati dan tulang punggung sekte Changsuan. Itu juga tujuan setiap murid bekerja keras selama ini. Setelah menjadi murid selempang ungu, perlakuan dan status seseorang akan jauh melampaui murid lainnya. Itu akan menjadi kecemburuan semua orang. Oleh karena itu,
Tidak aneh bagi murid selempang Angu untuk mendapatkan begitu banyak perhatian. Tempat tinggal Gua Genesis Ungu, Zhou Yuan tengah bersiap-siap. Matanya tidak bisa tidak berbinar saat melihat Yao Yao berjalan keluar dari rumah kecil itu. Dia mengenakan atasan dan celana hijau muda hari ini. Celana panjang itu dengan ringan memeluk pinggang mungilnya sambil membuat kakinya semakin panjang dan ramping. Rambutnya yang biasanya tidak terikat saat ini diikat di belakang kepalanya, memperlihatkan lehernya yang cantik dan anggun yang tampak bersinar di bawah cahaya. Pakaian ini membuat Yao Yao tampak penuh vitalitas muda, sedikit perubahan dari sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Yao Yao perlahan berjalan dengan tuntun di lengannya saat dia melirik Zhou Yuan. Cantik sekali, Zhou Yuan tidak pelit dengan pujiannya. Namun, Yao Yao sama sekali tidak terpengaruh, bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, "Bagaimana perkembangan anggur Tao Yaoku?" Wajah Zhou Yuan langsung berubah kaku saat dia dengan canggung berkata, "Aku masih dalam tahap penelitian, resepnya tidak sederhana, dan semua sumber daya genesis yang dibutuhkan tidak mudah ditemukan." Persik darah naga 100 tahun, beras jernih, mata air laut mistik. Pada titik ini, Zhou Yuan tidak bisa tidak mengerutkan alisnya. Semua sumber daya genesis ini sangat langka, dan dia tidak berhasil menemukan satu pun di pavilion permata berkilauan di sekte dalam. Jelas bahwa resep yang tidak diketahui dari Spirit Rune Hall ini bukanlah resep anggur biasa. Nyatanya, bahan berkualitas tinggi seperti itu mungkin bisa digunakan untuk memurnikan beberapa pil luar biasa. Tentu saja, mengingat standar Yao Yao, alkohol biasa tidak akan mampu menggerakkan hatinya. Menanggapi keluhan Zhou Yuan, wajah Yao Yao mirip dengan lautan yang tenang. Dia hanya membelai bulu lembut tuntun dengan lembut sambil berkata dengan suara jernih, "Jadi." Nada suaranya membuat lonceng alarm berdering di kepala Zhou Yuan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Jadi saya akan berusaha lebih keras untuk mencari bahan-bahan ini, dan membantu kakak Yao Yao menyulingnya secepat mungkin." Tuntun melontarkan pandangan menghina, orang ini benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Namun, Yao Yao tampak cukup puas dengan sikap Zhou Yuan. Sudut bibir merahnya sedikit terangkat saat dia berkata, "Apakah kamu benar-benar siap untuk pemilihan selempang ungu?" Zhou Yuan mengangguk dengan senyum percaya diri. "Jangan khawatir, aku juga ingin melihat seperti apa perencanaan dan upaya cermat Sword Comet Peak." Mereka telah menginvestasikan banyak pemikiran dan upaya untuk mempromosikan dirinya atau pemilihan selempang ungu. Jelas bukan karena niat baik, karenanya, trik apapun yang mereka miliki akan segera terungkap hari ini. Tidak peduli gerakan apa yang mereka miliki, Zhou Yuan harus menerimanya. Yao Yao mengangguk sedikit, keduanya berjalan keluar dari gua yang tinggal, mengendarai awan Genesis Ki saat mereka tiba di salah satu gunung di Saint Genesis Peak. Pada saat ini, hampir semua murid dari 3 faksi Saint Genesis Peak berkumpul di sini. Dalam acara akbar seperti pemilihan selempang ungu, bahkan Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya akan hadir. Oleh karena itu, para tetua dari berbagai puncak akan membawa semua murid mereka untuk menonton. Inilah mengapa ketiga tetua Shen Taiyuan, Lu Hong, Lu Song dan murid-murid mereka sudah ada di sini ketika Zhou Yuan dan Yao Yao tiba. Duo ini menimbulkan kehebohan saat mereka muncul, bagaimanapun. Mereka dalam arti tertentu adalah murid Saint Genesis Peak yang paling terkenal. Murid-murid Shen Taiyuan menyambut mereka dengan tatapan hangat. Zhou Tai, Shen Wanqin dan geng dengan cepat berkerumun seperti bintang di sekitar bulan. Zhou Tai dengan terus terang berkata, "Haha, saudara junior Zhou Yuan, saya telah bertaruh cukup besar 5.000 keping batu giok Genesis padamu kali ini. Kamu harus melakukan yang terbaik atau aku akan kelaparan bulan depan. Aku juga menaruh seluruh kekayaanku 2.000 keping batu giok Genesis padamu. Little Yuan bro, apakah aku menjadi besar atau tidak akan tergantung padamu," kata Shen Wanqin dengan senyum tersanjung, wajahnya yang gemuk memancarkan sinar berminyak. Murid-murid lain juga ikut tertawa, menyatakan berapa banyak mereka telah bertaruh satu demi satu. Zhou Yuan tersenyum saat dia mengakui semua orang. Saat reputasinya tumbuh selangkah demi selangkah selama 3 bulan terakhir, murid-murid Shen Taiyuan secara bertahap mulai menerimanya, dan sekarang jauh lebih ramah. Bakat dan pencapaian pertempuran yang diraih Zhou Yuan telah meyakinkan mereka akan kemampuannya, menyebarkan perasaan tidak adil yang mereka miliki sebelumnya terhadap perlakuan istimewanya. Tentu saja, kecuali Zhang Yan dan antek-anteknya.
Para murid dari dua faksi lainnya memandang dengan ekspresi yang rumit. Luyan bergumam pelan saat dia melihat banyak murid berkerumun di sekitar Zhou Yuan. Dia telah berada dalam kultivasi terpencil ketika Yao Yao dan Zhou Yuan pergi ke Spirit Rune Peak, dan karenanya cukup terkejut ketika dia mendengar berita sensasional di kemudian hari. Reputasi Zhou Yuan di Sekte Changsuan meningkat pesat, jelas dalam perjalanannya untuk menjadi semacam kuda hitam. Meskipun dia masih jauh dari standar 10 orang terpilih yang hebat, dia sudah bisa dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh di sekte tersebut. Sayang sekali, jika Guru Lu bersikeras saat itu, Zhou Yuan mungkin akhirnya bergabung dengan faksi kita. Seluruh sekte Changsuan mungkin sudah mendengar tentang faksi Shen Taiyuan sekarang. Luyan memelototi murid yang telah berbicara dan berkata, "Jangan melontarkan omong kosong. Apa yang bisa diubah oleh satu Zhou Yuan? Dia mungkin berbakat, tapi dia masih memiliki beberapa cara untuk pergi." Pertandingan Spirit Rune Peak sebagian besar adalah upaya Yao Yao, sementara Zhou Yuan hanya memberikan bantuan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu untuk membuatnya bersemangat akhir-akhir ini. Dia dengan dingin mendengus, tidak akan ada masalah jika Zhou Yuan bisa tetap berkepala dingin. Tetapi jika dia benar-benar berpikir dia hebat karena gosip seperti itu, kejatuhannya hanya akan menjadi lebih menyakitkan jika dia gagal. Meskipun Luyan tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, dia bukanlah murid biasa, dan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah tentang situasi ini. Jika Zhou Yuan tidak berhati-hati saat pemilihan selempang ungu, dia mungkin harus membayar harga yang menyakitkan. Sementara Luyan dan yang lainnya berbisik di antara mereka sendiri, murid-murid Lu Hong menyaksikan dengan mata dingin para pengamat. Wei Yuxuan dan geng khususnya memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan dengan sedikit ejekan yang tersembunyi di dalamnya. "Zhou Yuan, rayakan selagi kamu bisa. Begitu pemilihan selempang anggu dimulai, kamu akan menyadari bahwa kamu hanyalah badut kecil yang menyedihkan." Bab 365, barisan pegunungan yang megah menjulang di seluruh daratan. Pegunungan yang dipisahkan oleh sungai raksasa yang meliuk-liuk, kabut berputar-putar di sekitar pegunungan, memberi mereka aura khusyuk dan megah. Barisan pegunungan ini adalah lokasi pemilihan selempang ungu, dan dikenal sebagai Pegunungan Ungu. Itu juga menjadi tempat tersibuk di seluruh sekte Changsuan hari ini. Sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya tampak memenuhi langit saat mereka mendarat di pegunungan di sekitar Pegunungan Ungu, menyebabkan tanah yang luas menjadi agak ramai dan berisik. Popularitas pemilihan selempang anggu ternyata jauh dari biasa. Awan Genesis Ki turun dari langit, mendarat di salah satu puncak gunung. Shen Taiyuan melambaikan lengan bajunya, membubarkan Genesis Ki saat sosok banyak murid terungkap. Zhou Yuan dan Yao Yao termasuk di antara mereka. Kelompok itu cukup bersemangat saat mereka menatap tontonan yang hidup. Peristiwa sebesar ini hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Apakah ini tempat pemilihan selempang ungu? Zhou Yuan dengan rasa ingin tahu mengangkat pandangannya untuk mengamati pegunungan yang megah dan tak terputus. Pepohonan kuno menjulang tinggi di dalam dedaunan yang sangat rimbun, yang juga diselimuti oleh lapisan kabut, memberi tempat itu udara yang agak misterius. Itu benar, tempat ini dikenal sebagai Pegunungan Ungu, dan setiap pemilihan selempang anggu akan dilakukan di sini. Shen Taiyuan berdiri di samping Zhou Yuan. Wajahnya yang biasanya tegas dipenuhi dengan senyuman ketika dia melihat ke arah muridnya. Orang bisa mengatakan bahwa pencapaian pertempuran Zhou Yuan yang mengejutkan membuat Shen Taiyuan memperlakukan sebagai harta karun. Semua peserta akan dikirim ke pegunungan ini untuk bersaing demi kemenangan. Zhou Yuan mengangguk. Sepertinya pemilihan selempang anggu adalah jenis perkelahian bebas untuk semua, membuatnya jauh lebih rumit daripada duel tipe bracket 1 lawan 1, karena ini mewakili kekacauan dan kurangnya aturan. Semuanya demi mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Zhou Yuan, tidak banyak aturan untuk pemilihan selempang ungu, dan semua jenis taktik dapat digunakan. Sekte tidak akan banyak bicara selama nyawa tidak terancam. Shen Taiyuan melihat ke arah Zhou Yuan dan memperingatkan, lagi pula, sekte tidak ingin mengasuh murid yang hanya memiliki kekuatan tanpa kecerdasan dan taktik. Zhou Yuan mengangguk setuju. Murid-murid di sekte tidak menghadapi banyak bahaya. Tetapi pada akhirnya akan tiba saatnya ketika mereka harus pergi menjalankan misi. Situasi di surga Changsuan rumit, dan bahkan para murid sebesar sekte Changsuan akan menghadapi banyak bahaya di luar. Jika yang dimiliki hanyalah kecerobohan, seseorang tidak akan bertahan lama. Namun,
Kekacauan seperti itu juga akan membuatnya semakin tidak pasti dan berbahaya baginya. Terutama mengetahui bahwa seseorang dari puncak Sword Comet akan mengincarnya. Zhou Yuan, aku tahu kamu sangat bersemangat, tapi ada banyak lawan yang kuat. Saranku untukmu bukanlah membidik juara, tapi ambillah kesuksesan dengan mengatur peringkat di antara 10 besar dan dipromosikan menjadi selempang ungu, kata Shen Taiyuan. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir Guru Shen, saya secara alami akan mengambil langkah mundur jika situasinya memburuk dan mundur jika bersaing tidak menguntungkan. Shen Taiyuan mengangguk, sebelum menunjuk ke arah pegunungan berkabut sambil berkata, ada 10 puncak di kedalaman pegunungan ungu. 10 orang yang berhasil mendaki 10 puncak ini akan menjadi 10 besar. Ekspresi serius muncul di wajah Zhou Yuan. Lalu bagaimana juara akan diputuskan? Shen Taiyuan menjawab, kalian baru akan tahu setelah mendaki 10 gunung, karena mungkin berbeda dari pilihan sebelumnya. Zhou Yuan mengangguk, dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan. Tidak lama setelah mereka tiba, awan Genesis Ki tiba-tiba turun dari langit, rok putih berkibar tertiup angin, memperlihatkan sosok Li Qingshan. Dia langsung mendarat di sebelah Yao Yao, segera menyebabkan tatapan terbakar yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat ke atas. Keduanya adalah kecantikan terbaik dari Sekte Changsuan, dan hanya dengan melihat mereka berdiri bersama akan membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Li Qingshan tidak menghiraukan tatapan ini, hanya melirik Zhou Yuan, yang berdiri di samping Shen Taiyuan, saat dia berkata, saya khawatir hal-hal akan sulit bagi Zhou Yuan selama pemilihan ini. Yao Yao tidak berkomentar, hanya terus membelai tuntun. Li Qingshan menatap wajah Yao Yao dan berkata, aku bisa meminta murid-murid puncak teratai salju untuk membantunya sebagai balasan atas kebaikan yang kau lakukan padaku. Bagaimana? Sifatnya yang sombong membuatnya merasa berutang pada Yao Yao karena bantuannya di Danau Genesis. Oleh karena itu, dia selalu berusaha mencari cara untuk membayarnya untuk menghilangkan ketidaknyamanan yang dia rasakan setiap kali dia bertemu Yao Yao. Yao Yao berpikir sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan santai berkata, aku rasa, dia tidak membutuhkannya. Alis Li Qingshan menyatu. Apakah kamu tidak terlalu melebih-lebihkan dia? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengejarnya? Saint Genesis Peak-mu hanya memiliki sedikit peserta, dan sepertinya mereka tidak akan banyak membantu. Jika begitu dia harus bergantung pada dirinya sendiri, kata Yao Yao. Li Qingshan memberi penekanan ekstra pada kata-katanya saat dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia dapat menantang semua murid sabuk emas kursi pertama dari berbagai faksi puncak Sword Comet sendirian? Setiap orang dari mereka tidak lebih lemah dari Wei Yuxuan. Dia jelas merasa bahwa kata-kata Yao Yao sebelumnya terlalu tidak bertanggung jawab. Sudut bibir Yao Yao sedikit terangkat. Jika dia tidak bisa, dia pantas dipukuli. Itu akan mengajarinya untuk lebih serius tentang kultivasinya di masa depan. Li Qingshan terdiam. Tapi dia tahu bahwa ini bukanlah perasaan Yao Yao yang sebenarnya. Dia terdiam sesaat, sebelum dia berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia bisa menghadapi puncak Sword Comet? Kita akan tahu begitu dia mencoba. Bagaimanapun, dialah yang akan dipermalukan jika kalah. Yao Yao tampak tersenyum saat dia berbicara. Li Qingshan menatap sosok Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia menoleh ke arah Yao Yao dan dengan serius berkata, saya yakin dia tidak bisa. Kenapa kita tidak menunggu dan melihat murid puncak Sword Comet berkumpul di gunung raksasa yang relatif dekat dengan pegunungan ungu? Pada saat ini, Lu Xuanyin, Su Yan dan kawan-kawan telah berkumpul di lokasi tertentu di puncak gunung. Tatapan Lu Xuanyin sedikit dingin saat dia melihat ke arah gunung di kejauhan tempat Zhou Yuan dan yang lainnya berdiri saat ini. Kehadiran Yao Yao membuat lokasi mereka terlihat jelas. Saya pernah mendengar bahwa banyak murid bertaruh pada Zhou Yuan. Su Yan tersenyum tipis di sampingnya. Dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Yuan saat dia dengan bercanda berkata, tapi tidak apa-apa, semakin tinggi harapan mereka, semakin besar kekecewaan dan kemarahan mereka saat dia jatuh. Sudah waktunya bagi kita untuk membiarkan saudara junior kita yang berlayar mulus ini mengalami kemunduran, sehingga dia tidak menjadi terlalu sombong dan merasa bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan di sekte Changsuan kita. Lu Xuanyin mengangguk, gelombang kebahagiaan muncul di matanya, sepertinya rasa frustrasi dan dendam pahit yang dia pendam di hatinya selama beberapa bulan akhirnya akan dilepaskan. Saudara laki-laki Letian,
Kami harus membuat Anda tidak nyaman kali ini. Su Yan tersenyum pada seorang pria muda di sampingnya, yang sepertinya selalu memasang senyum hangat di wajahnya, membuatnya terlihat sangat ramah dan mudah didekati. Itu adalah murid sabuk emas kursi pertama dari faksi utama Puncak Sword Comet, Letian. Letian memasang senyumnya yang biasa saat dia berkata, "Aku bertemu kakak laki-laki Zhao Zu tadi malam." Kakak laki-laki Zhao Zu, baik Su Yan dan Lu Xuanyin terlonjak saat menyebut nama ini. Ini adalah pilihan kedua dari Puncak Sword Comet mereka, yang reputasi dan pengaruhnya berada di urutan kedua setelah Kong Seng. Su Yan buru-buru bertanya, "Apa yang dikatakan kakak laki-laki Zhao Zu?" Dia mengatakan kepada saya bahwa anak-anak muda saat ini terlalu bangga, dan harus diberi sedikit pelajaran. Dia meyakinkan kami bahwa kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Letian menyeringai. Kegembiraan segera muncul di mata Su Yan dan Lu Xuanyin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kakak senior Zhao Zu akan berdiri di pihak mereka. Tampaknya Zhou Yuan benar-benar terjebak hari ini. Dengan kata-kata Zhao Zu, tidak akan ada lagi keraguan di hati para murid Puncak Sword Comet. Su Yan dan Lu Xuanyin bertukar pandang, dan tidak bisa menahan tawa. "Zhou Yuan, kamu akan kehabisan peluang sekarang." Kegembiraan di sekitar pegunungan Angu tumbuh semakin intens seiring berjalannya waktu. Matahari yang terik terbit di langit, menggantung tinggi di atas daratan. Pada saat itulah dentang tiba-tiba mulai bergema di seluruh tempat. Segera setelah itu, setiap murid merasakan aura besar turun dari langit, disertai dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyebabkan tanah bergetar. Murid yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan hormat ketika mereka menyaksikan beberapa sosok bercahaya turun dari langit, akhirnya mendarat di gunung tertinggi di sekitar pegunungan Angu di mana beberapa kursi batu berdiri. Sosok-sosok bercahaya duduk saat cahaya memudar, memperlihatkan penampilan mereka. Itu adalah Master Sekte King Yang dan 6 Master Puncak. "Salam Master Sekte, salam Master Puncak." Semua murid dan tetua membungkuk saat mereka menangkupkan tinju mereka bersama. Master Sekte King Yang samar-samar mengangguk sambil tersenyum. Segera setelah itu, suaranya yang menggelegar terdengar. "Sudah waktunya, para murid boleh memasuki pegunungan." Setelah kata-katanya, seluruh tempat langsung meledak menjadi kebisingan. Pemilihan selempang Angu yang telah lama ditunggu akhirnya dimulai. Bab 366, seluruh tempat tampaknya meledak ketika suara menggelegar Master Sekte King yang terdengar. Di bawah tatapan penuh semangat dari murid yang tak terhitung jumlahnya, sosok demi sosok yang bersinar tiba-tiba bangkit dari tanah, terbang melewati sungai besar yang berliku saat mereka berkerumun menuju pegunungan berkabut. Semua murid yang berpartisipasi mulai bergerak pada saat ini, menciptakan pemandangan yang agak megah. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat menyaksikan adegan ini, merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih di bawah atmosfer ini. Sesama murid di sekitarnya berteriak memberi semangat untuk meningkatkan moralnya. Zhou Yuan akan mewakili faksi mereka, dan jika dia berhasil menang, itu juga akan membuat mereka terkenal di Sekte Changsuan. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan dan tersenyum. Tatapannya kemudian beralih ke Yao Yao. Saat dia mengirim senyum tipis ke arahnya, "Li Qingchan bertaruh denganku, jadi sebaiknya kau tidak mempermalukanku." Sudut mulut Zhou Yuan berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa basa-basi lagi, kakinya terdorong dari tanah, mengirim sosoknya melayang ke udara, berubah menjadi siluet bercahaya yang mendarat menuju pegunungan berkabut. Di puncak lain yang jauh, Lu Xuanyin dengan dingin menyaksikan Zhou Yuan terbang ke pegunungan saat dia tertawa kecil. Detik berikutnya, sosoknya juga melesat maju. Di bawah sorak-sorai yang menggelegar di sekeliling, banyak murid masuk ke arena. Setelah mereka masuk, Genesis Ki mulai berkumpul di langit di atas, berubah menjadi banyak cermin. Banyak peserta dapat dilihat di cermin, memungkinkan para murid di luar untuk menonton. Di puncak gunung tertentu, Gu Honyi menatap cermin, tampaknya mencari sosok Zhou Yuan. Setelah melihat ini, beberapa gadis yang berkerumun di sekitarnya menyeringai dan berkata, "Adik junior Honyi, apakah kamu mencari Zhou Yuan lagi? Apakah kamu tidak terlalu khawatir tentang dia? Bagaimana dengan sesama murid puncak Changsuan kita? Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit perhatian kepada mereka juga?" Gu Honyi memutar matanya menanggapi godaan mereka, mengabaikan gadis-gadis cerewet ini saat dia melanjutkan pencariannya. Pada saat ini, sekelompok murid laki-laki Changsuan Peak mendekat,
Seorang pemuda berjubah biru memimpin mereka, tampil cukup tampan dengan matanya yang agak panjang dan sipit. Di pinggangnya ada selempang ungu, jelas menunjukkan statusnya. Setelah melihatnya berjalan mendekat, mata gadis-gadis di sekitar Gu Honyi berbinar saat mereka memanggil, kakak laki-laki Qin Lan. Qin Lan jelas cukup terkenal di puncak Changsuan, dan merupakan elit bahkan di antara murid selempang ungu. Selain itu, semua orang tahu bahwa dia saat ini tertarik pada Gu Honyi. Saudari junior Honyi, Qin Lan menunjukkan senyum tipis pada mereka sebelum melihat ke arah Gu Honyi. Gu Honyi meliriknya dan mengangguk saat dia dengan setengah hati berkata, "Oh, ini kakak laki-laki Qin Lan." Tatapannya kembali ke cermin Genesis Ki, hanya berhenti beberapa saat kemudian ketika dia menemukan sosok yang dikenalnya itu, saat senyuman muncul di wajahnya yang cantik. Qin Lan mengikuti pandangannya saat matanya sedikit menyipit. Adik laki-laki Zhou Yuan mungkin berada di belakang. Aku khawatir dia tidak mungkin berada di peringkat 10 besar. Gu Honyi mengerutkan kening. Nadanya menjadi sedikit dingin saat dia berkata, "Bukankah kakak laki-laki Qin Lan terlalu lancang?" Qin Lan hanya tertawa kecil. "Dari apa yang saya tahu, agenda pertama murid puncak Sword Comet yang dipimpin oleh Letian adalah untuk mengepung dan melenyapkan Zhou Yuan. Apakah saudari junior Honyi percaya bahwa dia memiliki peluang melawan barisan seperti itu?" Ekspresi Gu Honyi sedikit berubah. Dia hanya menyadari bahwa Lu Xuanyin akan menargetkan Zhou Yuan, dan tidak pernah menyangka bahwa Letian dari puncak Sword Comet juga akan menjadi bagian dari ini. Apakah Lu Xuanyin benar-benar sangat dihormati? Senyum Qin Lan tumbuh saat dia melihat ekspresi Gu Honyi berubah. Ada tatapan mengejek di matanya saat dia menoleh ke arah sosok di cermin. Saat dia sepertinya dengan tulus berkata, "Saudara junior Zhou Yuan terlalu kurang ajar. Dia jelas hanya murid baru, namun dia tampaknya suka berjemur tanpa malu-malu. Pusat perhatian, akan baik baginya untuk diberi pelajaran sekarang karena sesama murid kita tidak akan mengambil terlalu jauh. Jika tidak, jika dia menyinggung seseorang di luar sekte di masa depan, harga yang dia bayar kemudian akan jauh lebih buruk." Gu Honyi menatap dingin ke arahnya, memutuskan untuk tidak memperhatikannya saat dia berjalan pergi. Qin Lan tampaknya tidak mempermasalahkan tindakannya. Saat dia melihat sosok Zhou Yuan di cermin, tatapannya tampak menjadi sedikit lebih dalam dan lebih gelap. "Letian, jika kamu akan memberinya pelajaran, sebaiknya kamu melakukannya dengan benar dan dengan sedikit lebih banyak kekerasan. Aku pernah mendengar Honyi bahkan meminta saudari junior Suwan untuk membantunya. Hehe. Kebetulan aku berhubungan cukup baik dengan saudara junior Wang Chen dari puncak penjara petir, dan diam-diam telah mengajukan permintaan kepadanya sebelumnya." Sosok Zhou Yuan menembus kabut, mendarat di pegunungan yang luas. Kabut sebagian menghalangi penglihatannya, membuat sekelilingnya tampak agak kabur. Namun, dia masih bisa merasakan dengan jelas beberapa gelombang Genesis Ki di dekatnya. "Peserta, 10 puncak terletak di kedalaman pegunungan ini, dan dikunci di balik pintu batu. Untuk membuka pintu ini, Anda perlu mendapatkan 20 segel untuk digunakan sebagai kunci. Untuk mendapatkan segel, kamu hanya perlu mengalahkan salah satu peserta lainnya. Jadi, demi mendapatkan kunci untuk mendaki 10 puncak, maju dan kalahkan peserta lainnya." Suara Master Sekte King yang bergemuruh melintasi pegunungan setelah Zhou Yuan dan yang lainnya masuk. 20 segel, mata Zhou Yuan menyipit saat mendengar ini. Bukankah ini berarti seseorang harus mengalahkan 20 murid untuk membuka pintu batu dan mendaki puncak? Ini adalah kondisi yang cukup keras. Lagi pula, yang bisa ikut seleksi bukanlah orang biasa. Seseorang mungkin harus melalui pertempuran yang sulit untuk mendapatkan satu segel. Seperti yang diharapkan dari pemilihan selempang ungu, tingkat kesulitannya cukup gila. Zhou Yuan menghela nafas. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, melainkan keinginan yang membara. Pilihan selempang anggu ini adalah kesempatan sempurna untuk memoles kemampuannya. Di tengah-tengah ini, dia bisa merasakan ledakan Genesis Ki yang mengamuk terjadi di pegunungan, pertanda bahwa pertempuran telah dimulai. Aturan yang diumumkan oleh Master Sekte King yang mengadu domba banyak murid satu sama lain, menyebabkan perkelahian sengit segera pecah. Zhou Yuan tidak berlama-lama lagi. Dengan dorongan kakinya, sosoknya melesat ke arah kedalaman pegunungan. Jari-jari kaki Zhou Yuan menyentuh dahan pohon, ketika matanya tiba-tiba membelalak. Genesis Ki yang mengamuk meledak di atasnya, diikuti dengan raungan.
Seseorang hanya bisa menyaksikan sosok muncul, Genesis Qi yang ganas menyapu Zhou Yuan seperti badai. Orang ini jelas bersembunyi, menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam ketika orang lain datang. Serangan kuat menjulang ke arahnya, tetapi tidak ada satupun riak yang terlihat di mata Zhou Yuan. Kelima jarinya dengan cepat membentuk kepalan tangan, sisik ular langit biru dengan cepat muncul saat pukulan dikirim ke arah sosok yang turun dari atas. Gelombang Genesis Qi menyapu keluar, mematahkan batang pohon di sekitarnya. Sosok Zhou Yuan tidak beranjak dari tempatnya, hanya dahan di bawah kakinya yang bergoyang sedikit. Namun, yang menyerang dari atas, mengerang saat dia dikirim terbang mundur. Dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri, mengetahui bahwa dia telah menghadapi musuh yang tangguh. Karena kamu telah menyerang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tapi Zhou Yuan tidak berniat melepaskan orang ini. Sosoknya langsung berubah halus, muncul tepat di belakang sosok yang melarikan diri seperti gumpalan asap. Sosok itu langsung berteriak ketakutan. Namun, ekspresi Zhou Yuan tetap tenang. Genesis Qi melonjak di tubuhnya saat tinju bersisik tanpa ampun menghantam punggung sosok itu seperti guntur. Sosok itu terlempar ke depan dengan menyedihkan, meninggalkan jejak sepanjang 100 kaki di tanah saat dia memuntahkan seteguk darah. Sinar cahaya jatuh dari langit, menyapu sosok itu dan melemparkannya ke sungai di tepi pegunungan. Dia jelas telah didiskualifikasi. Zhou Yuan membuat gerakan meraih dengan tangannya, menyebabkan segel bercahaya seukuran ibu jari muncul dari arah sosok itu dilemparkan. Segel itu melesat ke arah Zhou Yuan, mencap dirinya sendiri di punggung tangannya. Satu segel diperoleh. Sudut bibir Zhou Yuan sedikit terangkat saat dia melihat segel yang bersinar redup di punggung tangannya. 19 lagi. Sosoknya samar-samar terrealisasi, berubah menjadi asap yang melesat ke depan. Pada saat ini, pertempuran meletus di seluruh pegunungan yang luas. Ledakan demi ledakan Genesis Qi meledak di sana-sini, membuat tempat itu tampak sangat sibuk. Itu adalah awal yang hidup untuk pemilihan selempang ungu. Bab 367, gelombang mengamuk Genesis Qi tiba-tiba meledak di dalam hutan lebat, merobek tanah di sekitarnya saat pohon tebal demi pohon patah di pinggang mereka. Sebuah ruang telah dibersihkan di hutan. Zhou Yuan berdiri di tengah tanah yang hancur, saat seorang murid jatuh menghadap langit agak jauh ke depannya, sebelum tersapu oleh sinar cahaya. Segel bercahaya mendarat di kepalan tangan Zhou Yuan. Dia sekarang memiliki 4 meterai, 16 lagi. Zhou Yuan mengerutkan kening. Dia telah mencari satu persatu murid untuk beberapa waktu. Kemudian dia menyadari bahwa murid-murid dari 6 puncak lainnya telah mulai berkelompok berpasangan atau bertiga untuk menjaga dari peserta puncak lainnya. Ini membuatnya lebih sulit untuk bertindak. Lagi pula, tidak ada peserta lain yang merupakan kentang goreng kecil, dan jika dia terlalu lama terlibat dalam perkelahian dengan mereka, itu akan merugikannya bahkan jika dia akhirnya menang. Terlebih lagi, dia juga harus waspada terhadap para peserta puncak Sword Comet setiap saat. Pada saat seperti inilah keadaan menyedihkan dari Saint Genesis Peak terungkap. Peserta dari 6 puncak lainnya berjumlah lusinan, sedangkan total gabungan dari ketiga faksi Saint Genesis Peak hanya berjumlah 5. Dari 5 orang ini, 3 berasal dari faksi Lu Hong. Sudah sangat sopan bagi mereka untuk tidak menimbulkan masalah bagi Zhou Yuan, jadi praktis tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan mereka. Tidak heran Saint Genesis Peak memiliki begitu sedikit murid selempang anggu. Zhou Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya. Kompetisi seperti ini terlalu tidak menguntungkan bagi Saint Genesis Peak, dan sudah sangat menakjubkan bagi mereka untuk memiliki 1 atau 2 murid selempang anggu baru setiap tahun. Siapa? Sementara berbagai pikiran berputar-putar di kepala Zhou Yuan, matanya tiba-tiba melebar saat dia tiba-tiba berbalik ke arah hutan di sebelah kanannya. Kuas Yuan surgawi di tangannya dengan cepat membesar saat rambut seputih salju yang tak terhitung jumlahnya keluar. Setiap rambut setajam silet saat merobek udara, memang serangan yang cukup tangguh. Pedang Qi yang mematikan menyapu keluar dari hutan, membelokkan semua rambut seputih salju dengan suara yang keras. Pohon-pohon raksasa di sekitarnya terkena gempa susulan, jatuh ke tanah satu demi satu. Zhou Yuan menoleh, hanya untuk menemukan pedang pemuda dengan pedang hijau. Genesis Qi di sekelilingnya sangat kuat, sementara pedangnya juga sangat tajam, tanda bahwa itu terbuat dari pedang Qi. Pedang pemuda itu miring ke bawah di sisinya saat dia tersenyum pada Zhou Yuan dan berkata, "Hehe, aku hanya berpapasan dengan saudara junior."
Zhou Yuan melirik punggung tangan pemuda itu, dan melihat 3 segel. Ini sedikit mengejutkannya, tidak disangka orang ini juga berhasil mengalahkan 3 murid. Sepertinya ini bukan orang biasa. Kamu dari puncak Sword Comet, tanya Zhou Yuan saat dia menggenggam kuas Yuan surgawi. Luo Dao dari puncak Sword Comet, pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Kamu sudah mengikutiku selama beberapa waktu kan? Kata Zhou Yuan. Sebenarnya dia sudah samar-samar merasakan bahwa seseorang diam-diam membuntutinya sejak tadi. Seseorang ini kemungkinan besar adalah Luo Dao. Luo Dao mengangguk lagi setelah mendengar ini, kau mencoba untuk menghadangku. Senyum lucu tampaknya muncul dari sudut mulut Luo Dao saat dia menatap Zhou Yuan dan dengan acuh tak acuh berkata, menghadangmu, saudara junior Zhou Yuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Meskipun kakak laki-laki Letian memiliki rencananya sendiri, saya merasa bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat begitu banyak murid puncak Sword Comet kami yang berbakat datang berurusan dengan Anda. Itu sebabnya aku mengungkapkan diriku sekarang. Cahaya menyilaukan melonjak pada pedangnya saat dia perlahan mengangkatnya ke arah Zhou Yuan. Ada tatapan tajam dan bangga di mata pemuda itu saat dia berkata, setelah aku memukulmi sendiri, kakak laki-laki Letian akan mengerti bahwa rencananya tidak diperlukan. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuh halus Zhou Yuan telah melesat ke depan, meninggalkan bayangan di udara saat dia berlari menuju Luo Dao. Bodoh, kemarahan melintas di mata Luo Dao saat melihat bahwa Zhou Yuan jelas tidak mempedulikan kata-katanya, dan malah memilih untuk mengabaikannya dan menyerang. Di mata Luo Dao, lawannya jelas memandang rendah dirinya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa mengalahkan Wei Yuxuan memberimu hak untuk menjadi begitu sombong? Izinkan aku untuk memberitahumu bahwa Wei Yuxuan telah dikalahkan olehku ketika dia masih berada di puncak Sword Comet. Kaki Luo Dao dengan keras menghantam tanah saat gelombang Genesis Ki yang tajam membentang dari tubuhnya, langsung merobek luka yang dalam di tanah di sekitarnya. Pedang tajam Ki berenang di udara seperti ikan, langsung menuju Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan bahkan lebih cepat, meninggalkan bayangan pedang Ki dan mendarat di udara kosong. Tatapannya terkunci pada Luo Dao. Zhou Yuan tahu bahwa para murid puncak Sword Comet pasti bergegas ke sini. Oleh karena itu, dia harus menghabisi Luo Dao secepat mungkin. Kemarahan di mata Luo Dao meningkat saat melihat Zhou Yuan yang mendekat dengan mengancam. Pedang di tangannya tiba-tiba bergetar saat teriakan pedang terdengar. Genesis Ki yang kuat mengalir ke dalamnya, menyebabkan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya saat kekuatan mematikan berdenyut. Bahkan murid lapisan ke-6 harus mundur di hadapan kekuatan seperti itu. Namun, sisik biru muda mulai muncul di tubuh Zhou Yuan untuk melindunginya. Sisik ular langit, Luo Dao dengan dingin terkekeh saat pedang di tangannya menusuk ke depan, itu langsung membelah ruang di hadapannya seperti kilat yang menyambar langit dengan momentum yang tak terbendung. Cahaya pedang dipantulkan pada pupil Zhou Yuan, tetapi tidak ada satupun perubahan yang terlihat di wajahnya. Tidak hanya dia tidak bergerak untuk menghindari serangan maut itu, dia bahkan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia akan menerimanya dengan tangan kosong. Menunggu kematian, mata Luo Dao mengeras. Serangan pedangnya bahkan bisa memotong gunung. Tidak disangka Zhou Yuan berani menerimanya dengan tangan kosong. Pedang dan tangan bersentuhan. Pada kontak instan, bulu kuas putih tiba-tiba melilit tangan tertutup sisik Zhou Yuan seperti sarung tangan sutra. Itu adalah rambut dari kuas Yuan surgawi, rune Genesis kelas 4, tangan emas mistik. Genesis rune tiba-tiba menjadi cerah di telapak tangan Zhou Yuan saat riak aneh menyebar. Cahaya kemasan muncul, memandikan tangan yang tertutup sisik dan sarung tangan kuas rambut dalam kilau emas gelap. Seolah-olah itu adalah tangan yang terbuat dari emas murni. Cahaya emas itu mengulurkan tangan dan meraih cahaya pedang. Bila tajamnya membentur telapak tangannya, menciptakan percikan api. Namun, tidak peduli bagaimana cahaya pedang berjuang, itu tidak dapat menembus beberapa lapisan pertahanan Zhou Yuan. Syok muncul di mata Luo Dao. Dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan benar-benar menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Selain itu, dia bahkan telah membuat ki pedang invasif Luo Dao kehilangan efeknya. Tangan emas Zhou Yuan meluncur turun dari pedang saat sosok halusnya dengan cepat mendekati pupil Luo Dao yang menyusut. Genesis ki emas berputar-putar di sekitar tinju besisik Zhou Yuan dan tanpa ampun menghantam usus Luo Dao.
Pukulan ini langsung menyebarkan Genesis Ki yang mengalir di tubuh Luo Dao. Dengan Genesis Ki, tubuhnya sekarang berserakan, tubuhnya meringkuk kesakitan saat dia menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu pertukaran, Zhou Yuan akan menemukan celah untuk menyebarkan Genesis Ki-nya dengan pukulan, menyebabkan dia kehilangan semua kekuatan pertempurannya. Zhou Yuan terkekeh saat dia menatap ketidakpercayaan di wajah Luo Dao sebelum dia dengan tenang berkata, "Sebenarnya kamu seharusnya mendengarkan kakak laki-lakimu Letian, ingin membawaku sendiri untuk mendapatkan kejayaan. Kamu masih kakak senior yang terlalu naif, Luo Dao." Seberkas cahaya turun dari langit, melingkari Luo Dao. Namun, pada saat dia dihantarkan pergi, tiba-tiba sebuah liontin giok di pinggang Luo Dao hancur, menghembuskan aroma yang bergegas menuju Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan cepat mundur, tetapi sebagian dari aroma itu masih berhasil menyentuhnya. Luo Dao berteriak, "Jangan terlalu gembira, Zhou Yuan, kakak senior Letian dan yang lainnya akan segera menemukanmu dan mengusirmu." Sebelum suaranya memudar, dia sudah dihantarkan keluar. Zhou Yuan mencium tubuhnya, menemukan aroma yang sangat samar namun sulit dihilangkan. Hal ini membuatnya sedikit mengernyitkan kening sejenak, sebelum segera berbalik dan berlari ke dalam hutan yang lebat. "Jadi kalian ingin bermain ya? Maka aku akan menemani kalian semua dari puncak Sword Comet sampai akhir." Saat Zhou Yuan pergi, dia tidak tahu bahwa pertempuran yang baru saja dia selesaikan dengan cepat akan menimbulkan kegemparan di luar kawasan pegunungan. Bab 368, suasana dibanjiri dengan kegembiraan di luar pegunungan berkabut. Banyak murid menatap langit dengan penuh semangat, di mana pertempuran sengit diproyeksikan oleh setiap cermin. Orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tes pemilihan Selempang Angu pada dasarnya adalah murid Selempang Emas elit di Sekte Changsuan, yang memiliki status cukup tinggi. Oleh karena itu, ketika semua individu ini berkumpul bersama untuk sebuah kompetisi, pertarungan di antara mereka begitu seru sehingga sebagian besar murid tidak dapat berpaling. Murid-murid terus-menerus tersapu oleh berkas cahaya, dan terlempar ke sungai yang berkelok-kelok di sekitar pegunungan. Mereka adalah para murid yang telah disingkirkan. Wow, kakak senior Suwan dari puncak Changsuan benar-benar luar biasa. Dia sudah mendapatkan 5 segel. Kakak senior Mu Chunlei dari Snow Lotus Peak telah mendapatkan 5 segel juga. Ada juga kakak laki-laki Letian dari puncak Sword Comet dan adik perempuan senior Xiaoyu dari Spirit Rune Peak. Tidak heran mereka adalah murid selempang emas teratas di antara berbagai faksi di puncak masing-masing. Prestasi pertarungan mereka benar-benar mencengangkan. Mereka memang sangat kuat, murid-murid lainnya masih kurang dibandingkan dengan mereka. Banyak murid dengan bersemangat berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan cermin Genesis Ki. Ada juga murid yang memperhatikan Zhou Yuan. Ketika mereka melihat ke arah cermin Genesis Ki-nya, teriakan kaget tiba-tiba terdengar. "Apakah itu kakak laki-laki Luo Dao dari puncak Sword Comet? Aku tidak percaya dia menabrak Zhou Yuan sepagi ini." Kata-kata mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak murid berbisik ketika mereka melihat dua individu saling berhadapan di cermin Genesis Ki. Tidak kusangka dia akan bertemu dengan kakak laki-laki Luo Dao. Zhou Yuan benar-benar sial. Iya, bahkan di antara banyak murid sabuk emas puncak Sword Comet, kakak senior Luo Dao dapat berada di peringkat 3 besar, dan jelas merupakan orang yang luar biasa. Setuju, aku menonton pertempuran kakak laki-laki Luo Dao sejak tadi, dan dia telah mengalahkan 3 murid. Hehe, bukankah Zhou Yuan mengalahkan 4 lawan sebelumnya? Namun, tampaknya dia akhirnya bertemu dengan lawan yang tangguh. Duel antara Zhou Yuan dan Luo Dao jelas akan menjadi menarik, dan segera menarik perhatian lebih banyak murid karena berita tentang bentrokan mereka dengan cepat menyebar. Gu Hongyi juga waspada, membuatnya sedikit mengernyit. Dia secara alami telah mendengar tentang Luo Dao, dan sangat menyadari bahwa dia adalah individu yang cukup tangguh. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi murid puncak Sword Comet pertama yang ditemui Zhou Yuan. Sepertinya keberuntungan saudara junior Zhou Yuan tidak terlalu baik. Di samping Gu Hongyi, kakak laki-laki bernama Qin Lan menyipitkan matanya sedikit, dan berkomentar dengan senyum sinis. Lebih penting lagi, Letian, Lu Xuanyin dan murid puncak Sword Comet lainnya semua menuju ke arahnya. Jika Zhou Yuan membiarkan dirinya diikat oleh Luo Dao, itu hanya masalah waktu sebelum dia akan terjebak. Gu Hongyi dengan dingin memelototinya.
Meskipun dia tidak membalas, tangannya mengepal erat. Zhou Yuan memang berada di posisi yang sulit. Zhou Yuan, bertahanlah. Oh, apakah mereka akan mulai? Qin Lan tiba-tiba terkekeh sambil terpaku pada cermin Genesis Ki. Cemoohan muncul di bibir Qin Lan saat dia berkata, haha, sungguh pemberani. Dia benar-benar berani menggunakan tangan kosongnya untuk bertemu dengan pedang Luo Dao. Apakah dia tidak tahu bahwa murid Genesis Ki dari puncak Sword Comet adalah yang paling tajam di sekte Changsuan kami? Dia baru saja melihat Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan meraih pedangnya. Suara desahan segera meletus dari banyak murid di sekitarnya. Beberapa murid perempuan bahkan menutup mata seolah mengantisipasi telapak tangan Zhou Yuan akan teriris. Wajah Gu Hongyi juga sedikit pucat, senyum mengejek di bibir Qin Lan tumbuh. Dia menatap tajam ke cermin Genesis Ki, dengan penuh semangat menunggu untuk melihat nasib sengsara Zhou Yuan. Di bawah tatapan tajamnya, semua murid menyaksikan telapak tangan Zhou Yuan berubah menjadi keemasan dalam sekejap. Sebelum meraih pedangnya, tangannya meluncur ke bawah pedang, menyebabkan percikan terbang. Bahkan setetes darah pun tidak terlihat. Selanjutnya, Zhou Yuan langsung menutup jarak antara dia dan Luo Dao, dan dengan cepat mengirimkan pukulan yang dikemas dengan kekuatan ke perutnya. Pertarungan berakhir dengan tiba-tiba. Ekspresi banyak murid segera membeku pada saat ini, menatap tak percaya saat Luo Dao perlahan jatuh ke tanah. Itu hanya satu pukulan, Luo Dao, murid selempang emas terkuat ketiga dari puncak Sword Comet, dikalahkan begitu saja. Suara menelan yang keras terdengar satu demi satu. Itu benar-benar berbeda dari hasil yang mereka bayangkan. Senyum mengejek di wajah Qin Lan membeku sedikit demi sedikit. Segera setelah itu, sudut bibirnya berkedut saat dia berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menerima pedang Luo Dao dengan tangan kosong? Mengingat kekuatan Luo Dao, bahkan seseorang sekuat Wei Yuxuan hanya akan terluka jika dia mencoba dan menerima serangan dengan tangan kosong. Jadi bagaimana lapisan ketiga Alpha Origin seperti Zhou Yuan melakukannya? Di sampingnya, Gu Hongyi menghela napas lega, sebelum memberinya tatapan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi mengejek di matanya sudah cukup untuk membuat wajah Qin Lan langsung memerah karena malu. Dia telah mengejek Zhou Yuan beberapa saat yang lalu. Namun, dalam sekejap mata, kata-katanya kembali menamparkan wajahnya. Kakak laki-laki Qin Lan, jika kamu ingin menonton, tidak ada salahnya bagimu untuk tetap diam dan menyimpan ucapanmu untuk dirimu sendiri, kata Gu Hongyi dengan tenang. Kata-katanya, bagaimanapun, sangat tanpa ampun, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap martabat Qin Lan. Wajah Qin Lan adalah campuran putih dan hijau yang marah, namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Gu Hongyi, dan tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Tatapan gelapnya memelototi sosok Zhou Yuan di cermin saat dia diam-diam bersumpah, apa yang membuatmu bahagia? Ketika Letian muncul, kamu akan bersenang-senang. Di puncak gunung tempat Sentai Yuan dan murid-muridnya berdiri, gelombang sorak-sorai langsung meledak dari mereka saat melihat adegan ini. Mereka sebelumnya sangat mengkhawatirkan Zhou Yuan. Di tepi tebing, Li Qingchan menarik pandangannya dan berkata, itu sangat menentukan bagi Zhou Yuan. Fakta bahwa dia berani menggunakan telapak tangan kosong untuk melawan murid puncak Sword Comet adalah bukti keberaniannya. Yao Yao dengan santai menjawab, hanya gorengan kecil. Li Qingchan tidak bisa tidak terkejut dengan kata-kata ini. Dia sedikit kesal saat dia berkata, dia mungkin memang anak kecil bagimu, tapi aku khawatir itu tidak akan sama untuk Zhou Yuan. Luo Dao sepertinya tidak mengharapkan Zhou Yuan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan dikalahkan oleh satu pukulan. Selain itu, meskipun dia mengalahkan Luo Dao, dia sekarang telah ditandai dengan harum giok mempesona dari liontin Luo Dao. Haruman yang unik untuk puncak Sword Comet. Oleh karena itu, saya percaya bahwa setiap murid puncak Sword Comet akan segera melacaknya. Ketika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah besar. Situasi di mana satu orang melawan semua murid dari salah satu puncak belum pernah terjadi sebelumnya di sekte Changsuan kita. Yao Yao berpikir sejenak, sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, ya, itu akan segera terjadi. Li Qingchan membeku, matanya yang indah menatap sosok muda di cermin Genesis Ki. Terdiam sesaat, sebelum dia berkata, kuharap dia tidak mengecewakanmu. Di tengah hutan lebat, tubuh Zhou Yuan mirip dengan gumpalan asap saat dia berlari melewatinya, meninggalkan bayangan samar di ruang di belakangnya.
Dia telah mendorong kecepatannya hingga batasnya. Meskipun dia tidak bisa lagi mencium aroma dari tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa dia ditandai oleh aroma yang sangat samar dan aneh. Aromanya sangat membandel, membuatnya hampir mustahil untuk dihapus untuk saat ini. Matanya dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia tahu bahwa murid puncak Sword Comet sedang membentuk pengepungan di sekelilingnya saat ini. Matanya berkedip-kedip dalam pikiran ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kalian ingin memburuku, aku akan menemukan tempat yang bagus untuk menyiapkan kejutan besar untuk kalian semua. Saat kata-katanya memudar, sosoknya telah melintas, menghilang ke dalam hutan lebat. Tidak lama setelah sosok Zhou Yuan menghilang, suara angin kencang terdengar saat dua sosok mendarat di dahan pohon yang lebat. Pasangan itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, ada Lei Tian dan Lu Xuanyin dari puncak Sword Comet. Dia benar-benar berlari cepat. Lu Xuanyin memiliki ekspresi sedingin es saat dia berbicara. Lei Tian, di sisi lain, memasang ekspresi senyumnya yang khas saat dia berkata, "Sepertinya dia telah memperhatikan kita." Lu Xuanyin mengerutkan kening. Sekarang dia mati-matian berlari dengan kecepatan penuh, akan agak sulit untuk mengejar ketinggalan. Lei Tian dengan santai menjawab, binatang buas yang panik akan selalu melarikan diri untuk hidupnya. Namun, itu akan menjadi pilihan yang mudah ketika kehabisan stamina. Murid puncak Sword Comet lainnya telah membentuk barikade di sekitar area ini, dan tidak ada cara dia bisa melarikan diri. Lei Tian menggaruk wajahnya dan menghela nafas. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa sangat memalukan bagi begitu banyak murid puncak Sword Comet kami yang berbakat untuk berurusan dengan Zhou Yuan belaka. Namun, saya tidak terlalu menyukai kejutan. Karena saya telah berkomitmen pada tugas ini, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan menghancurkan secercah harapan yang mungkin dia miliki. Di sampingnya, Lu Xuanyin sangat setuju saat dia berkata, anak itu aneh, dan sepertinya selalu melebihi harapan semua orang. Matanya yang cerah memandang ke arah Lei Tian saat dia tersenyum. Sayangnya baginya, dia melawan kakak laki-laki Lei Tian kali ini. Dia menyetujui cara teliti Lei Tian dalam melakukan sesuatu, lagi pula, jika puncak Sword Comet mereka tidak dapat menangani Zhou Yuan bahkan setelah mengirimkan banyak murid ini, itu akan menjadi pukulan yang luar biasa bagi reputasi mereka. Lei Tian terkekeh, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Zhou Yuan menghilang, dan melambaikan tangannya, senyum lucu muncul di wajahnya, bersiaplah untuk menarik jaring, sudah waktunya untuk membiarkan saudara junior Zhou Yuan mengalami metode puncak Sword Comet kita. Bab 369. Seiring waktu berlalu, pertempuran yang pecah di pegunungan besar ini semakin intens, sementara murid yang tersisa tumbuh semakin kuat. Sementara itu, peserta yang tersisa secara bertahap bergerak menuju kedalaman pegunungan. Di lokasi tertentu di pegunungan, 3 murid dari puncak yang sama sedang bepergian bersama. Mereka berkerumun dekat, dengan waspada memindai sekeliling mereka saat mereka berjalan. Genesis Ki melonjak di sekitar tubuh mereka, siap menghadapi genesis tak terduga. Trio itu segera menoleh ke kanan, hanya untuk melihat sosok seperti asap tipis melintas dengan kecepatan yang terlalu cepat bagi mereka untuk mendapatkan tampilan yang tepat. Sebaliknya, mereka hanya mampu mendeteksi pohon-pohon yang bergetar samar di belakangnya. Siapa? Mereka berteriak saat genesis Ki di sekitar tubuh mereka mendesing lebih cepat sebagai persiapan untuk menyerang. Namun, sebelum mereka dapat mengirimkan semburan genesis Ki, sosok seperti gumpalan itu telah menghilang dari pandangan. Trio itu tercengang saat mereka berbalik untuk saling memandang. Keringat dingin muncul di dahi mereka saat mereka berkata, siapa itu? Itu terlalu cepat, seperti kelinci. Mereka bahkan tidak berhasil melihat sekilas penampilannya sebelum dia menghilang. Sudahlah, tidak masalah siapa itu. Seseorang yang begitu cepat seharusnya tidak mudah menyerah. Salah satu dari mereka berkata. 2 lainnya mengangguk setuju. Tepat ketika mereka akan mengubah arah, mereka tiba-tiba merasakan riak genesis Ki yang kuat dengan cepat mendekati mereka dari segala arah, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Ketiganya buru-buru meringkuk bersama-sama. Genesis Ki melonjak saat mereka dengan waspada menyapu pandangan mereka ke arah riak genesis Ki. Beberapa lusin napas kemudian, pohon-pohon berguncang saat 7 atau 8 sosok bersinar keluar. Mereka berdiri di atas pepohonan di sekitarnya, menatap mengancam ke arah trio yang meringkuk.
Mereka dari puncak Sword Comet, mata ketiganya terbelalak saat melihat penampakan sosok bercahaya itu. Murid puncak Sword Comet melirik ketiga murid Hongya dan berteriak, "Puncak Sword Comet sedang memburu Zhou Yuan, dan kami berharap semua orang tidak ikut campur." Setelah meninggalkan kata-kata ini, mereka mengabaikan ketiganya dan maju sekali lagi. Ketiganya terpana oleh kepergian murid puncak Sword Comet. Segera setelah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tidak kusangka puncak Sword Comet akan habis-habisan untuk memburu Zhou Yuan. Itu sangat berlebihan. Salah satu murid mengerutkan kening. Sebelum dia berkata dengan jijik, puncak Sword Comet benar-benar tak tahu malu. Zhou Yuan hanyalah salah satu murid baru. Aku tidak percaya mereka mengeroyoknya. Dua lainnya mengangguk, dan berkata dengan simpati, sosok yang kita lihat sebelumnya seharusnya adalah Zhou Yuan. Dia benar-benar sial karena seluruh kawanan murid puncak Sword Comet mengejarnya. Aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Murid puncak Sword Comet telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkannya menjadi murid selempang Angu. Berita perburuan ini dengan cepat menyebabkan keributan besar di kedalaman pegunungan. Banyak murid mendesah dengan sikap memalukan murid-murid puncak Sword Comet dan betapa malangnya Zhou Yuan. Namun, meskipun mereka bersimpati dengan Zhou Yuan, praktis tidak ada yang berencana membantunya. Bagaimanapun, fondasi Zhou Yuan lemah, dan Saint Genesis Peak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada gunanya membantunya dan menimbulkan kemarahan puncak Sword Comet yang sedang naik daun. Situasi ini secara alami juga menyebabkan keributan di luar pegunungan. Banyak murid menunjukkan ketidaksetujuan mereka. Lagi pula, puncak Sword Comet benar-benar tidak pantas untuk mengeroyok dan menggertak Zhou Yuan. Namun, kritik mereka tidak akan mengubah apapun, karena tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Reputasi Zhou Yuan telah tumbuh terlalu cepat, dan tidak dapat dihindari baginya untuk akhirnya menderita serangan balik. Yang paling marah di antara mereka tentu saja adalah murid Shen Taiyuan. Tindakan puncak Sword Comet jelas menunjukkan ketidakpedulian mereka sepenuhnya terhadap faksi Shen Taiyuan. Oleh karena itu mengapa mereka bisa dengan terang-terangan melakukan operasi ini tanpa takut akan pembalasan. Ekspresi Shen Taiyuan sedikit menggelap, saat amarah melintas di matanya. Namun, dia akhirnya menahan amarahnya dengan menarik napas dalam-dalam. Pemilihan selempang Angu adalah ujian yang kejam, dan hampir tidak ada aturan. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar memiliki alasan untuk mengajukan keluhan kepada Master Sekte Qing Yang. Karena itu, Zhou Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Penatua Lu Song dan murid-muridnya juga sangat marah. Lagi pula, mereka adalah sesama murid dari Saint Genesis Peak. Membuat tindakan puncak Sword Comet juga menunjukkan rasa tidak hormat terhadap mereka. Di hadapan adegan ini, bahkan Luyan, yang sepertinya selalu melontarkan cemooh tentang Zhou Yuan, mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menggertakkan giginya dan berkata, puncak Sword Comet terlalu tak tahu malu. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain mengumpat dengan keras. Bahkan jika peserta dari faksi mereka pergi untuk membantu Zhou Yuan, mereka hanya akan menjadi belalang di depan gerobak. Murid-murid lain di sekitarnya terdiam. Luyan menatap sosok muda yang melarikan diri itu sambil menggigit giginya dan berkata, Zhou Yuan, jika kamu berhasil membuatku terkejut lagi hari ini, maka aku akan mengakui bahwa masa depanmu memiliki kualifikasi untuk mengejar kakak senior Cuking. Murid-murid di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya seorang penggemar setia seperti dirinya berbicara dengan kata-kata seperti itu tentang kakak senior Cuking. Luyan menatap mereka dengan tajam. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dia bisa melakukannya? Semuanya membungkam, tak bisa berkata-kata sambil menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah keadaan sendirian melawan para murid dengan ikat pinggang emas yang paling elit dari puncak Sword Comet? Berbeda dengan kemarahan dari murid-murid Shen Taiyuan dan Lu Song, murid-murid Lu Hong bersuka cita atas kemalangan Zhou Yuan. Mereka berasal dari puncak Sword Comet, dan tidak menganggap diri mereka murid Saint Genesis Peak. Karena itu, mereka hanya merasa senang saat Zhou Yuan sedang diburu oleh puncak Sword Comet. Bukankah dia benar-benar sombong sebelumnya? Tapi sekarang, sepertinya yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Saat kerumunan menyaksikan, sosok yang mengejar-mengejar jauh ke pegunungan, pada akhirnya, siluet samar dari 10 puncak gunung yang berkabut mulai terlihat.
Sepertinya mereka mulai mendekati akhir. Sementara itu, Zhou Yuan melesat ke sebuah lembah, kabut tebal bergejolak di lembah, menutupi sosoknya. Di belakangnya, suara angin kencang terdengar saat sosok bercahaya demi sosok turun dari langit, memblokir seluruh lembah. Sosok Letian dan Lu Suanyin juga turun, mendarat di pohon raksasa. Mereka menatap lembah di depan mereka, dan bertukar pandang saat senyum mengejek muncul di wajah mereka. Setelah pengejaran yang begitu lama, binatang buas yang panik itu akhirnya kehabisan stamina. Cukup banyak murid segera muncul di sekitar lembah. Keributan yang disebabkan oleh para murid puncak Sword Comet terlalu besar, dan secara alami menarik para murid dari puncak lainnya. Tatapan Letian menyapu area saat dia menangkupkan tinjunya bersama dengan senyum tipis. Ini antara Zhou Yuan dan puncak Sword Comet saya. Jika kami telah mengganggu siapapun, izinkan saya untuk meminta maaf. Dia secara halus memperingatkan mereka untuk tidak terlibat. Mata para murid yang bergegas mendekat berkedip-kedip dalam pikiran. Namun, mereka akhirnya tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Bagaimanapun, mereka tidak dekat dengan Zhou Yuan, dan tentu saja tidak ingin menyinggung Letian dan krunya. Namun, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama. Letian, bukankah puncak Sword Comet Anda terlalu tak tahu malu? Jika Anda masih memiliki tulang punggung, pergi dan lawan Zhou Yuan 1 lawan 1. Setidaknya Anda akan mendapatkan kemenangan yang terhormat jika Anda menang. Mengapa menggunakan cara seperti itu? Sebuah suara yang jelas terdengar saat kecantikan yang memikat berjalan keluar dan dengan dingin mendengus. Itu adalah Suan dari puncak Changsuan. Lagi pula, dia memiliki hubungan dekat dengan Gu Honyi, dan Gu Honyi bahkan secara khusus memintanya untuk membantu Zhou Yuan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Zhou Yuan diintimidasi, dia secara alami harus membela dia. Letian sedikit mengernyit saat melihat Suan melangkah maju. Namun, bahkan sebelum Letian dapat menjawab, suara lain menyela, "Suan, kamu masih orang yang sibuk, karena kamu tampaknya punya begitu banyak waktu. Bagaimana kalau kamu dan aku bermain sekarang?" Kerumunan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam berjalan maju. Meskipun dia terlihat agak biasa, mata orang banyak melebar saat melihat wajahnya. Puncak penjara petir, Wang Chen. Dia juga salah satu pesaing teratas untuk kejuaraan. Wang Chen, alis Suan terjalin erat saat dia dengan dingin berkata, "Dan apa hubungannya ini denganmu?" Wang Chen tanpa ekspresi, tidak memberinya jawaban. Namun, sikapnya sudah jelas. Jika Suan ikut campur, dia akan melangkah maju untuk menghentikannya. Suan dengan marah mengepalkan tinjunya. Murid-murid lain diam-diam menggelengkan kepala. Sepertinya Letian siap memberi Zhou Yuan pakaian yang bagus, dan sudah membuat persiapan kalau ada yang mencoba membantunya. Sekarang ada seseorang yang menghentikan Suan. Sepertinya nasib Zhou Yuan telah ditentukan. Letian menarik pandangannya. Dia menatap lembah yang sekarang terkunci. Matanya sedikit menyipit saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar. "Pergi, kirim dia keluar." Mendengar suaranya, para murid puncak Sword Comet di sekitarnya segera menyerbu ke lembah. Di atas pohon, sudut bibir Lu Suanyin sedikit terangkat saat dia melihat pemandangan ini. "Zhou Yuan, tidak mungkin kamu menang kali ini." Bab 370, suara keras Letian terdengar. 9 murid puncak Sword Comet berpisah dari kelompok yang mengelilingi lembah, dan berlari ke kedalaman yang dipenuhi kabut. Lembah itu cukup besar, dan topografinya agak rumit. Namun, ini bukan masalah bagi ke-9 orang tersebut, yang dengan cepat mengatur diri mereka dalam formasi kipas dan mulai menyapu area tersebut sedikit demi sedikit. Letian berdiri di atas pohon, tangannya menyilang di dadanya saat dia menginstruksikan, "Yang lainnya harus mempersiapkan diri, kita akan pindah saat kita menemukan lokasi Zhou Yuan." Ada hampir 10 sosok yang ditempatkan di luar lembah. Tatapan tajam mereka terus memindai bagian dalam lembah berkabut itu. Suan hanya bisa menghela nafas pelan saat dia melihat ada murid puncak Changsuan lainnya di sampingnya, tetapi mereka tidak memiliki ikatan dengan Zhou Yuan. Mereka mungkin tidak mau membantu Zhou Yuan, dan enggan menimbulkan kemarahan Letian dan krunya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Suan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah mereka. Ini juga membuatnya agak bingung mengapa para murid puncak Sword Comet dengan patuh mengikuti instruksi Letian. Biasanya, ini hanya akan terjadi jika murid utama, atau salah satu dari 2 orang terpilih memberi perintah. Namun,
Mengapa seseorang dari kedudukan itu memiliki dendam dengan murid selempang emas seperti Zhou Yuan? Matanya berkerut dalam pemikiran untuk waktu yang lama, tetapi dia akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kalah, sebelum dia melihat ke arah lembah dengan kasihan. Sepertinya dia tidak punya cara untuk membantu kali ini. Zhou Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi krisis ini. Tentu saja, Zhou Yuan sudah skakmat di mata Suwan. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa mengalahkan semua murid selempang emas elit dari puncak Sword Comet sendirian. Saudari junior Hon Yi, kakak seniormu benar-benar tidak berdaya kali ini. Bakat Zhou Yuan dalam menimbulkan masalah benar-benar sesuatu. Di luar pegunungan, Gu Hon Yi menatap pemandangan yang diproyeksikan oleh cermin Genesis Ki dengan gigi terkatup dan kepalan tangan. Sementara itu, keributan itu juga ditangkap oleh hampir semua murid yang menonton, menyebabkan mereka pecah menjadi keributan. Tidak percaya bahwa para murid puncak Sword Comet benar-benar telah menjebak Zhou Yuan di sebuah lembah. Selain itu, mereka bahkan dipimpin oleh Letian. Sepertinya puncak Sword Comet benar-benar habis-habisan kali ini. Zhou Yuan benar-benar sial, namun, itu juga merupakan bukti kemampuannya untuk membuat seluruh puncak Sword Comet bersatu untuk memburunya. Bahkan jika dia gagal dalam pemilihan selempang Angu ini, dia pasti akan menjadi terkenal di Sekte Changsuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bertaruh besar padanya. Sementara semua jenis opini dan diskusi meletus, hampir semua orang di area tersebut mengalihkan pandangan mereka ke cermin Genesis Ki khusus ini. Di atas puncak yang paling besar, Master Sekte King Yang dan 6 Master Puncak lainnya juga memperhatikan keributan itu. Pemindaian cepat segera memberitahu mereka apa yang telah terjadi, saat keheranan melintas di mata mereka. Sangat jarang bagi semua murid dari satu orang untuk bersatu demi berurusan dengan satu orang selama pemilihan selempang ungu. Haha, Master Puncak Ling Jun, sepertinya murid puncak Sword Comet kamu cukup berpengalaman dalam mengintimidasi orang lain dengan angka. Tatapan Master Puncak teratai salju Lianyi menyapu saat seringai muncul di bibir merahnya. Master Puncak Sword Comet yang tampan, Ling Jun, berpakaian putih hari ini. Dia melemparkan matanya yang dalam tanpa riak seperti kolam ke arah kedalaman pegunungan, saat kejutan melintas di dalamnya. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan murid-muridnya mengeroyok Zhou Yuan. Namun, dia hanya sedikit terkejut, dan tidak marah sama sekali. Master Puncak Ling Jun terkekeh pelan. Sebelum dia berkata dengan sikap tidak peduli, Master Puncak Lianyi, pemilihan Swelwempang Angu memang memiliki aturannya sendiri, dan murid-muridku tidak melanggar satupun dari mereka. Murid bernama Zhou Yuan baru-baru ini naik tinggi, dan yang lain jelas akan menjadi tidak senang, lagi pula mereka masih muda. Namun, setelah dia melewati pengalaman ini, saya yakin dia mungkin akan menjadi individu yang lebih tenang di masa depan. Terus terang, ini bukan kabar buruk baginya. Master Puncak Ling Jun terkekeh. Dia melihat ke arah Master Sekte, saat dia tersenyum dan berkata, tentu saja, jika murid puncak Sword Comet saya melanggar peraturan, saya akan menghukum mereka secara pribadi. Meskipun dia tidak tahu mengapa murid-muridnya mengincar Zhou Yuan, itu tidak masalah baginya. Lagi pula, seseorang dengan statusnya tidak punya alasan untuk menyibukkan diri dengan masalah ini. Menurut pendapatnya, murid puncak Sword Comet juga tidak salah. Tindakan mereka selaras dengan moto puncak Sword Comet mereka untuk menjadi lugas dan tegas seperti pedang. Setelah Anda memutuskan, Anda harus melanjutkan tanpa reservasi. Master Penjara Penerangan Puncak Lei Jun bertanggung jawab atas aturan dan hukuman di Sekte Changsuan, dan merupakan individu yang tegas dan serius. Perak mewarnai matanya, seolah-olah mengandung dunia pencahayaan di dalamnya, pemandangan yang agak menakutkan untuk dilihat. Dia dengan acuh tak acuh berkata, meskipun tindakan murid puncak Sword Comet telah menyebabkan beberapa lidah bergoyang, mereka tidak melanggar peraturan. Pada saat ini, Master Sekte King yang terkekeh dan berkata, ini hanyalah perselisihan antara para murid, kita tidak perlu terlalu khawatir dengan masalah ini. Dia berhenti sejenak, ketika dia melihat Master Puncak Ling Jun dan berkata, namun, tindakan mereka hari ini akan dengan mudah menimbulkan kemarahan orang lain. Master Puncak Ling Jun harus mengingatkan murid-muridnya bahwa meskipun baik untuk bersikap lugas dan tegas saat satu tindakan, para murid dari puncak lainnya masih menjadi saudara dan saudari Anda. Master Puncak Ling Jun dengan lembut mengangguk dan berkata, Master Sekte benar, saya akan mendisiplinkan bajingan itu setelah tes seleksi.
Namun, menilai dari ekspresinya, jelas dia tidak menganggap murid-muridnya salah, dan hanya mengucapkan kata-kata itu karena ketua sekte telah berbicara. Jauh di dalam pegunungan, di pinggiran lembah, Le Tian berdiri di atas pohon, pandangannya tertuju pada lembah. Seiring waktu berlalu, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa regu pencari telah memindai seluruh lembah satu kali. Namun, mereka belum menemukan tanda-tanda Zhou Yuan. Murid puncak Sword Comet di lembah naik ke langit, dan melihat ke arah Le Tian dengan bingung. "Kakak Le Tian, kami tidak dapat menemukannya." Di luar lembah, gelombang kebisingan menyapu daerah itu. Keterkejutan memenuhi wajah banyak murid dari berbagai puncak. Apakah Zhou Yuan benar-benar menyembunyikan dirinya dengan sangat baik? Ekspresi kebingungan melintas di mata Le Tian. Mungkinkah dia melarikan diri? Di sampingnya, wajah Lu Xuanyin tidak terlihat terlalu bagus saat ini. Le Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin, kami telah menutup seluruh area ini, tidak mungkin dia melarikan diri." Kalau begitu, Lu Xuanyin ragu sejenak, pencarian mereka sebelumnya jelas gagal memberikan hasil apapun. Dia pasti masih bersembunyi di dalam. Le Tian dengan tegas menyatakan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian ikuti saya lagi, saya akan memimpin pencarian." Tubuhnya bergerak, mengambil alih 9 murid saat mereka masuk ke lembah yang dipenuhi kabut. Dengan Le Tian sekarang memimpin mereka, setengah dupa waktu berlalu, sebelum dia melayang kembali ke udara dengan ekspresi jelek. Kali ini, keributan pecah bahkan di luar pegunungan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap pemandangan ini dengan kaget. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Le Tian dan krunya kehilangan jejak Zhou Yuan setelah menjebaknya di lembah. Bisikan menyebar, dan beberapa individu bahkan mulai menertawakan. Puncak Sword Comet telah menyebabkan kegemparan dengan begitu berani memburu Zhou Yuan bersama-sama, hanya untuk akhirnya kehilangan dia ketika dia berada tepat di bawah hidung mereka. Jika mereka membiarkan Zhou Yuan melarikan diri, puncak Sword Comet akan kehilangan muka. Keributan semakin keras dan semakin keras saat menyebar. Akhirnya, bahkan Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya mulai mengalihkan perhatian mereka sekali lagi. "Haha, sekarang ini menarik," Master Sekte King Yang terkekeh. Ekspresi intrik muncul di matanya yang dalam dan bijak, ekspresi yang jarang terlihat oleh murid-murid Sekte Changsuan. Ekspresi Le Tian menjadi gelap menanggapi bisikan dan tatapan geli. Dia melayang di atas lembah, dan melihat ke bawah ke kabut di bawah. Dengan napas dalam-dalam, dia menekan emosinya yang bergejolak saat matanya bersinar terang. "Kakak laki-laki Le Tian, haruskah kita menyebar dan melanjutkan pencarian?" Lu Xuanyin mau tidak mau bertanya, ekspresinya juga bukan pemandangan yang indah. Le Tian tidak menjawab, sebaliknya, dia terus menatap tajam ke lembah di bawah. Saat dia menatap, setengah batang dupa waktu berlalu. Di belakangnya, Lu Xuanyin menjadi semakin tidak sabar. Namun, saat dia hendak berbicara, suara berat Le Tian perlahan terdengar. "Adik Zhou Yuan benar-benar luar biasa. Jika saya tidak salah, kamu seharusnya sudah mencapai tingkat lanjutan dari teknik bentuk ethereal." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a